Kami mohon kepada seluruh hadirin yang masih berada di luar ruangan, dimohon untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, kepada seluruh hadirin yang masih berada di luar ruangan, kami mohon untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Diingatkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk mengisi daftar hadir pada barcode yang sudah disediakan di depan. Terima kasih.
Mohon perhatian. Kegiatan Seminar Nasional 100 Tahun Rarut Batur akan segera dimulai. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketenangan dan mengaktifkan mode silent selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Om Su Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kapingajeng Majeng Ringdani Jeru Penyarikan Batur Sani Suciang Titiang. Yang kami hormati Guru Besar Universitas Udayana atau Sejarawan Profesor Dr. Pil Iketut Ardana MA. Yang kami hormati Guru Besar Universitas Udayana, Pakar Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini, MS. Yang kami hormati Guru Besar Universitas. Yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, serta seluruh yang kami cintai dan kami banggakan. Yang tidak dapat kami sebutkan satu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam acara Seminar Nasional 100 Tahun Rarut Batur yang mengambil tema 100 Tahun Rarut Batur, Citra Masa Lalu, Tantangan Masa Kini, dan Peluang Masa Depan. Adapun susunan acara pada hari ini ialah pembukaan, tari penyambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kekawin Kertanjali, Pengarcana Ido Betara Purajati, laporan Ketua Panitia 100 Tahun Rarut Batur, sekaligus membuka kegiatan secara resmi dan penutup. Acara akan kita awali dengan tari penyambutan. Kepada para penari, dipersilahkan. Acara akan
Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan Anjali, Pengarcana Ide Betara Purajati. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Acara dilanjutkan Anjali, Pengarcana Ide Betara Purajati. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Cek satu. Om Swastiastu. Om Mawikanamastu. Namo Sidya. Hoang Sang Dibia Maha Bojang Suci limpad eng kalahangan. Om, permohonan maaf. Hamba pada Maha Bujangga Suci yang sudah melampaui segala yang bagus. Sedio janana bodaredan padawangan dakap maya Kekuatan Jenjana Betara tidak terselimuti oleh pembuat ilusi. Diatmika datuane yang
Buana tunggal ika ring ratu. Esensi filsafat yang jasmaniah dan rohaniah di dunia itu menyatu pada Tuanku. Suara jayaksara mandera weda masyarira reng wikupati. Segala ilmu aksara, mantra, dan weda telah membadan pada Tuanku sang penguasa para pendeta. Sri Pondiandera Sinambahan Ripura Jati Manggaledahan. Raja para pendeta disembah di Pura Jati yang sangat bertuah. Waduka sang manusuara mawe sadarma gamana. Daulat Tuanku, sang raja para pendeta yang memberikan segala lelaku dharma. Pasca dari yang sapepek ikang kamu jerore dewa lelapu. Lengkap pada segenap tuntunan untuk para jeru di Dewa Lelape. Tuhan lian mustika neng kuasidaya nira reng batara sasiki. Tiada lain kemuliaan dan kekuatan spiritual itu ada pada Betara seorang. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ialah laporan Ketua Panitia 100 tahun Rarut Batur, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Aing nggih suksema indek kalah nanging sedorong titiang jaging wetan atur-atur ngiring sareng-sareng non cerien dumagi napi nah di bawah dados acara sekali puniki memargi antar sida-sida don melara pengastung karedoe Om Swastiastu Om Awigana Mastu nama sidang kaping ajang leng pringgih dane jero penyarikan perulun batur sana banget sucian titiang punika nalareng ide dada sareng sami sana meraga suci sana banget
mustika yang titiang. Pemekas ring narasumber guru besar sareng sami puniki sampun ledang rawuh harene mangken. Suksema nala ring harene mangken sampun presiden rawuh. Ring idedane sareng sami minate ten presiden tuk titiang nyartit seki kalih. Sejeroning sampun rawuh harene mangken minekadi saking tempekan saking kesinoman rui nala sampun ledang rawuh harene mangken dan sejeroning hari mangkin, rene mangkin kewentenang acara seminar nasional 100 tahun Rarut Batur hari niki. Nah sedurung di tiang lantur, di tiang Lugerang Dumon, di tiang angganen ketua panitia secara keseluruhan puniki Bu. Secara keseluruhan ketua panitia dan sejarah yang pemargi Rarut 100 tahun punika menjanten sampun kekawitin ngawit tanggal 27 nike wenten lomba layang-layang, kemudian wenten turnamen ceki nalar wenten sampun memargi, kemudian tadi pagi sampun memargi batur kaldera ran sampun finish ring tunaun niki. Nah raine mangken nalar kelanturang dari sejeroneng seminar nasional 100 tahun Rarut Batur. Ampura puniki ring jeroning sareng sami nate sepatutnya dengan dana jero gede batur jadi nadunen nanging kewentenan dane kari yang pun boleh matur ring purian titiang kesudian terus minake nganggane rene mangkin wis jeroneng nyangre minakadi acara sekadis puniki. Sepintas titiang uningang ring sejerone minate sampun nuning poikan dan sejerone pemargi 100 tahun punike 1926 menjanten sedurung 1926 titiang wenten rengsor ring kaki Gunung Batur. Nah nike kekawitin kebetulan puniki 100 tahun wenten titiang mekarya cihne minakadi nangyang minakadi padme sampun keplas-pas dawag purnama karo tanggal 29 sani sampun lintang. Nah nike mawinan ring 100 tahun puniki dumugi menjanten minate napi wastane piteket minake resjoroneng titiang medebe penglingsir titiang megere penua dumun rengsor. Nah 100 tahun yang lalu tepatnya tanggal 3 Agustus 1926 terjadi letusan ring Gunung Batur, yaitu yang menyebabkan ketua kami, penglingsir kami Rarut namanya pindah dari bawah ke Genah Mangkin. Nangis sedurungyane manjanten wenten ring boleh genah ring Bayung Gede selami kerang lantung 2 tahun. Nah, di sejeroneng pemargi punika menjanten malih jebos secara resmi puniki jadi kewentenang pembukaan secara resmi Batur Festival Batur Pileg Festival ke malih jebos kerang langkung jam 4 sore puniki magenah ring Jawa Tengah minate jerone cilis nunggil atau samian puniki pulih uleman ledang ugi ngerawuhin ring Jawa Tengah Perulun Batur. Majanten ring sejeroneng pemargi punika lantur puniki rayanane sembenjang tepat tanggal 3 Agustus 2026 100 tahun yang lalu benjang titiang awet semang puniki di Batur sareng sami tedon rengsor ring genah padme sane ketangian titiang titit nol punike janten napi wastane napak tilas sekali makin punapi kewentenan 100 tahun yang lalu tetua kami pengimpin kami ada di sana ada sesuatu artinya ada bencana yang semacam itu sehingga pas 3 Agustus 2026 besok kami melaksanakan napak tilas. Nah nike minate kerang langkung selanturnya minate banyak juga kegiatan-kegiatan selanturnya niki menjalankan sampai tanggal 8 puniki. Sampai 8 Agustus kemargian sejeroneng Batur Pileg Festival puniki. Nah niki jadi ketutup untuk parade budaya lokal khusus untuk desa adat Batur ini. Inggih minake amun nike yang sejeroneng pemargi sanidap napi wastane presiden untuk ditiang
ngaturang ring jurnas sareng sami dumugi banget pinunas titiang ring acara seminar nasional puniki wenten pikenoh wenten manfaat sane panggihkeun titiang sane tamin titiang res jono pemagi jagi angger yang sejeroneng ngamargiang minakadi napi sepatutnya jagi napi wasane kepice reng generasi muda titiang terutama puniki reng manom puniki nalar wenten peserta saking murid nalar niki nggih murid-murid SMP SMA nah yang tempekan nalar sareng sami nah teu mari jebos nes jeroneng hasil minar puniki sakadi atur yang wau mangda wenten pikenohnya nih ada manfaatnya angga titiang titi pengancar sejeroneng ngemagiang keuripan sana jagi rauh enggeh wantah ke majantan kirang langkung atau titiang dan sejeroneng napi wastane atur-atur yang jeroneng sareng sami dan titiang nas pangapura pangbanget segaligus titiang kebolehan tugas puniki dados membuka sejeroneng acara seminar ken medulur untuk ngaturang Om Awegana Mastuna Mesidam demugi seminar nasional atur puniki memagatar sida sedaneng don secara resmi titiang buka. Nggih, wantah harmonike kerang langkung maka pasana yang ngatur titiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksma. Dengan berakhirnya laporan Ketua Panitia, maka kegiatan Seminar Nasional 100 Tahun Rarut Batur dibuka secara resmi. Acara pembukaan telah kita lalui bersama, tibalah kita di puncak acara, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang akan memandu kegiatan ini. Beliau bernama Ikade Sudana Wiradharma, SS, MSI, dengan tempat tanggal lahir di Selat Tengah 19 Juni 1995. Sisanya terlampir. Kepada moderator, disilakan. Cek. Oke, selamat pagi hadirin semua. Diperkenalkan, pertama-tama nama saya bisa dipanggil Wiradharma. Saya juga menjadi bagian dari Batur gitu dalam tulisan kami sebelumnya dalam buku 100 tahun atau seabad Rarut Batur gitu. Jadi nanti dalam diskusi ini kita akan mendengarkan gitu dari para narasumber bagaimana pandangan-pandangan beliau melihat Batur di masa lalu, kemudian merefleksikan Batur ke depan ini. Sebelum itu, saya ingin mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada panitia Rarut Batur. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam diskusi kali ini dan Tiro Penyarikan Duran, Sanesucian Titiang. Terima kasih juga karena selalu melibatkan saya beserta teman-teman di Selat Tengah gitu. Ada Bidarmo, Bliguno juga dalam kegiatan-kegiatan di Batur dan sangat berbahagia sekali dengan ajakan beliau itu. Kemudian sebelum saya mengenalkan narasumber gitu, tentu kami
semua harus mengapresiasi apa yang telah diupayakan oleh Kramo Batur, juga panitia Batur Batur, karena rasanya sangat jarang sekali itu sebuah desa memperingati atau menggali dirinya sendiri gitu tanpa bantuan orang lain gitu sebenarnya. Saya melihat perjuangan eh, teman-teman di Batur itu melihat bagaimana sih sebenarnya Batur itu gitu, membentuk Batur sampai sekarang ini gitu. Jadi itu kita harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Batur, dan itu sangat mulia sekali gitu. Melihat sejarahnya, melihat tantangannya, melihat peristiwanya gitu. Jadi dalam kesempatan kali ini tentu dari berbagai perspektif kita akan lihat bagaimana Batur dari pandangan-pandangan para ahli, baik dari sejarawan, baik juga geologi dan pakar lingkungan. Jadi untuk itu saya coba perkenalkan diri terlebih dahulu narasumber kita. Oke, yang pertama ada Pak Prof. Wijo, beliau adalah Dirjen Bima Sindu, dan beliau juga sempat meneliti di Batur gitu. Beliau juga the basic antropolog yang pernah meneliti Batur ketika tahun 2012 atau 14-an kalau tidak salah gitu. Namun saat ini beliau masih dalam perjalanan, nanti kita akan sambut bersama-sama. Yang kedua ada Pak Prof. Ardana, beliau adalah guru besar Universitas Udayana dan guru besar di sejarah Asia. Dari beliau juga dosen saya ketika saya berkuliah di kajian budaya, dan kita lihat kiprah beliau sangat lalu lalang melintang ya dalam perjalanan sejarah Asia dan juga Bali gitu tentunya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana pandangan beliau melihat sahabat relokasi Batur ini. Lanjut. Yang kedua ada Bu Prop. Saya lihat di HP saja tidak kelihatan. Kedua adalah Ibu Prop Niluh Kartini. Nah, beliau adalah guru besar Universitas Udayana juga, dan beliau sangat aktif dan sebagai akademisi aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dan menerima juga sejumlah penghargaan, yaitu Bali Bandara Paramanugraha 2017 dan tokoh masyarakat peduli penyelamatan danau. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana pandangan beliau tentang Batur ini, baik juga danau Baturnya nanti yang penuh dengan ya tantangan-tantangan dalam pelestariannya. Selanjutnya ada Bapak Budi Santoso. Beliau adalah geolog Indonesia dan pengalaman 29 tahun di bidang eksplorasi mineral, pengembangan tambang, geologi, ekonomi. Nah, beliau juga pengalamannya adalah mengenai proyek eksplorasi dan pengembangan endapan tembaga emas di Indonesia, Australia, Chili, Peru, dan berbagai negara lainnya. Dan beliau saat ini mungkin masih dalam perjalanan, nanti kita akan sambut. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah tuan rumah gitu, Jero Penyarikan, dan juga beliau adalah dosen di Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana, dan beliau banyak sekali menulis, mungkin menjadi pemantik ya, badai pemantik di bagaimana Batur itu istilahnya Batur Metangi gitu, sering beliau. Jadi demikian perkenalan dari narasumber, dan untuk itu saya sambut narasumber untuk maju ke depan. Mungkin tepuk tangan untuk semua narasumber.
Oke, selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi Bu Prof. Jero. Jadi kita akan berdiskusi gitu. Cik, mengenai 100 tahun Rarut Batur. Nah, citra masa lalu, tantangan masa kini, dan peluang masa depan. Nah, untuk mengawali ini, gitu, kita akan mulai melihat ke masa lalu dulu, gitu. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di Batur itu. Gitu. Nah, untuk itu, saya akan berikan kepada ahlinya, gitu. Itu adalah Pak Prof Ardhano untuk pertama mengawali diskusi ini. Silakan Pak Prof. Saya boleh berdiri nggak? Boleh. Oke. Inilah kalau ketika dosen ketemu mahasiswanya bisa jadi guyon gitu Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia yang udah mengundang saya. Bukan karena saya dosennya Pak ya. Yang killer gitu Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingat kembali ketika saya sekolah di Jerman belajar geografi. Salah satu mata kuliah itu adalah mengenai paleoantropologi. Dikatakan bahwa Nusantara, dunia Nusantara kita itu ada sawit, ada batu bara, ada minyak, ada intan, ada emas semuanya. Saya tuh kaget mendengar. Karena informasi ini saya dapatkan di Jerman, saya kuliah gitu, tidak di sini. Kebayang nggak kita bahwa melihat Batur itu begitu potensi yang luar biasa yang harus kita kembalikan. Nah, karena saya orang sejarah itu selalu berpikir tentang the past. Bukan the past karena peristiwa-peristiwa berlalu begitu, saya tidak. Peristiwa-peristiwa itu ketika terjadi menyentuh aktivitas manusia. Kalau dia pohon, angin semilir, bergerak, bukan peristiwa sejarah. Tetapi ketika hal tersebut dan mengenai manusia, maka dia menjadi suatu persoalan sejarah. Mohon dilanjutkan dulu. Saya melihat Batur dari 3 perspektif. Yang pertama itu dari sudut prehistorinya. Karena di sini tidak ada orang arkeologi. Kedua, saya mencoba melihat Bali klasiknya, classical history of Balinese. Dan yang ketiga itu baru kita bicara tentang modern. Mengapa ini penting? Coba dilanjutkan. Mengapa ini mungkin tidak kebaca barangkali ya? Karena posisi Batur itu adalah di epicentrum, di tengah dia. Di tengah dia itu. Dalam arti bagaimana ini bisa dimaknai dari berbagai kekuatan yang melihat potensi Batur ini sebagai suatu ikon. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang terlambat. Karena apa? Karena ketika masyarakat dan kebudayaan itu berhasil menciptakan cultural identity, identitas budayanya, maka dia akan menjadi diperhitungkan di masyarakat. Bapak Ibu, saya harus mengatakan ketika saya meneliti persoalan tanah di Kalimantan, di Sampit, di Katingan, coba kita bayang bagaimana kita menentukan tanah adat, susah sekali. Dia hanya mengatakan selemparan batu atau sepukan bunyi gong, itulah tanah adat. Susah. Tetapi kita di Bali, kita mempunyai itu. Indikator-indikator budaya itu sudah kita dibangun dalam perspektif historis yang luar biasa. Yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Lebih-lebih sekarang di dalam proses Batu Susuma, Jero penyelesaian, aktualisasi yang penting sebetulnya. Ketika semuanya itu menjadi teks, dia tidak akan tidak bermakna apa-apa. Tetapi ketika diaktualisasikan dalam bentuk kekayaan seperti ini adalah luar biasa. Problem kita adalah bagaimana kita mempunyai kekuatan untuk mengaktualisasikan. Dan tidak semua manusia dan kebudayaan itu bisa. Karena apa? Kita sudah paham dalam sejarah, Mohenjo-daro dan Harappa lenyap. Dan ketika saya meneliti tentang Nusa Tenggara, saya menulis disertasi dalam bahasa Jerman, Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft, tampak 2
akibat problem-problem natural disaster, dua kerajaan sangat pepekat lenyap di Sumbawa. Bisa kebayang enggak? Sesuatu yang lenyap. Tahun 1815. Nah, sekarang kita lihat di Bali, bagaimana proses migrasi itu terjadi. Proses migrasi itu terjadi dan kita masih bisa menikmati suatu kebudayaan yang masih hidup. Dulu dan sekarang. Kalau kita lihat cerita-cerita dari penelitian arkeologi, bahwa memang Batur itu merupakan daerah pertengahan antara daerah pantai menuju ke selatan. Diperhitungkan Batur ini. Saya tidak tahu namanya Desa Catur itu. Juga disebutkan dalam sumber-sumber itu. Berikutnya. Ya, ada 3 isu. Mengapa Rarut Batur ini kita angkat? Mengapa? Ini pertanyaan yang tidak mudah. Mengapa kita angkat? Buat kita ini dan buat generasi kita. Dan bagaimana proses kita memahami suatu ikon kebudayaan yang bisa eksis dan diperhitungkan oleh masyarakat di dalam proses dunia yang mengglobal. Dan yang ketiga, masalah meaning, masalah makna buat kita. Dan tidak semua orang bisa memaknai. Karena Bapak Ibu sekalian tahu bahwa segala sesuatu itu adalah mulai dari ucapan, bukan dalam bentuk bahasa teks. Yang penting itu adalah ucapan. Ketika manusia tidak bisa menguasai ucapan, maka dia akan kehilangan semuanya. Dalam bentuk teks, buktinya kita lihat bahwa di dalam proses arkeologi sejarah klasik, karena tidak ada ahli-ahli arkeologi pada saat itu, menjadi hilang. Hanya yang tertulis, hanya yang terbuat dalam bentuk lisan yang bisa. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita persoalan lisan ini, kelisanan. Karena kita mengacu kepada originality, kelisanan. Bukan pada teks-teks. Teks itu kalau tidak dihidupkan ya susah. Tapi kalau dalam bentuk ucapan, pikiran, dan perilaku, ini akan lebih bisa sustain dia, lebih bisa sustainable dia. Berikutnya. Nah, sekarang saya orang sejarawan, disuruh berbicara tentang Batur. Apakah ada? Cukup banyak. Kalau saya sekarang mengatakan di kelas saya duduk mahasiswa sejarah, mungkin sudah bisa ini dipersiapkan oleh Pak Juru Pendidikan, satu disertasi tentang Batur. Satu disertasi, paling tidak. Karena begitu setelah saya baca manuskrip yang tersimpan di dalam mikrofilm, oh segitu banyaknya cerita tentang Batur. Luar biasa. Nah itu, mulai dari masa prehistori, bicara tentang Congkopong, yang kemudian disebut dengan Ratu Subandar. Ratu Subandar yang dipuja itu, kan luar biasa itu. Dan kemudian termasuk tradisi-tradisi seni, masalah Ratu Barong Langdung, dan semua itu ada di sana, di dalam cerita naskah ini. Itu masih kita lihat di dalam teks-teks, di dalam Purana Batur, dan prasasti-prasasti lainnya yang menyebutkan bahwa di dalam salah satu prasasti itu disebutkan Jaya Cina. Apa itu Jaya Cina? Cina tentang kejayaan. Artinya kalau kita berbicara tentang Batur di masa sejarah-sejarah klasik atau bahkan prehistori sebelumnya, sebetulnya sudah ada konsep state. Sudah ada konsep negara. Kita bahas, kebayang nggak bahwa pada saat itu kita sudah mempunyai negara, walaupun dalam tanda kutip quotation. Jadi itu adalah negara yang mempunyai pemerintahan, mempunyai kubayan, mempunyai tetua dan sebagainya. Itu sebagai sebuah state. Cuma sekarang masalahnya kita berani angkat nggak? Jangan selalu kita katakan pada Thomas Reuter. Kita mengacu kepada Thomas Reuter, bicara Batur Thomas Reuter. Tetapi kenapa kita tidak sendiri yang menulis tentang hal ini? Karena perspektif local wisdom, kearifan lokal kita itu menjadi penting. Lebih bermakna, meaningful, daripada kita melihat Thomas Reuter. Dia hanya menjelaskan tentang bagaimana air yang berasal dari Gunung Batur kemudian mengalir, tidak bisa ditahan, tetapi langsung terjun ke laut. Problem kita di situ. Dalam konteks kita belajar tentang Subak. Berikutnya, ini adalah beberapa sumber. Jadi, kenapa Batur kita ini angkat? Jadi kita melihat antara gambar yang di bawah dan di atas itu. Ada kesimilitan, ada similarity. Sehingga kita melihat ada perilaku kita itu tidak bisa lepas dari masa lalu. Jadi dalam gambar ini. Di antara karya yang menarik yang saya pakai adalah dari Lekker-Kerker. Het Eiland Bali en Lombok omtrent die deze eilanden tot einde 1990. Dari awal sampai 19. Nah, saya berpikir,
Kenapa Batur ini diangkat dan sekarang kopinya sudah luar biasa, ya kan? Dalam perspektif kolonial. Kalau kita belajar sejarah kolonial Belanda itu 1830 sampai 1870 itu adalah sugar plantation. Tidak ada namanya kopi pada saat itu. Tetapi setelah itu, nanti kita lihat ini, bagaimana perjalanan dari Zollinger yang melakukan perjalanan untuk melihat bahwa Kepulauan Nusantara ini sangat kaya. Kan begitu. Kenapa misalnya dikatakan bahwa Belanda ini ingin melihat semua ini, mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur, dia lihat. Ada timah nggak, ada tambang nggak, ada semuanya mau dilihat. Karena itu menjadi produk barang baru. Tidak lagi pada rempah-rempah, tapi barang baru. Ternyata tidak ditemukan tambang di sini. Tetapi Nusa Tenggara ditemukan, Lombok ada beberapa ditemukan, Bali tidak ada. Tetapi ditaklukkan juga tahun 1906 dalam perang puputan Badung. Bali juga ditaklukkan. Kenapa gitu? Padahal tidak ada tambang. Ya karena dalam konteks Pak Nilandika. Dalam konteks Pak Nilandika. Karena apa? Belanda beranggapan bahwa setelah berakhirnya tanam 1870 division system, maka diperkenalkanlah sistem onderneming, perkebunan. Jadi cengkeh, kopi itu diperkirakan pada saat itu. Jadi kita melihat rute perdagangan antara utara sampai ke selatan. Berikutnya. Nah ini terlalu kecil barangkali ya. Jadi kalau kita lihat dari sisa kaldera, mungkin dari ahli geologi akan menjelaskan bahwa terbentuknya kaldera itu sudah 30.000 tahun yang lalu. Kaldera yang pertama. Kaldera yang kedua 20.000 tahun yang lalu. Jadi kita melihat lapisannya. Meskipun setelah peristiwa letusan Gunung Batur tahun 1800, begitu, tahun 1800 sudah ada letusan yang luar biasa, kemudian diikuti dengan gempa hebat 1917. Gempa yang hebat di Bali itu 1917. Kemudian letusan Gunung Batur itu 1926. Nah, Zollinger mengatakan bahwa dalam perjalanan itu dia melihatkan juga adanya harimau. Dalam catatan Belanda ini dia melihat juga ada harimau. Kalau sekarang kita lihat tidak ada harimau kan. Berarti kita sudah kehilangan satu spesies. Satu kehilangan kita yang luar biasa. Kita tidak mempunyai harimau Bali lagi. Sedih nggak? Sedih, ya kan? Jadi Zollinger itu mengatakan ada itu, yang sudah membunuh banyak, memakan manusia banyak itu. Tetapi kita sudah tidak paham lagi sekarang, enggak. Di mana kita cari sekarang harimau Bali? Kehilangan yang luar biasa, ya kan? Nah kalau ini kita teruskan, baru itu yang sebutnya harimau, belum yang lain-lainnya. Yang penting jangan kehilangan identitas diri. Kehilangan tanah, jadi infila, kemudian kehilangan identitas diri, ya enggak? Ini baru harimau. Sudah dikritik oleh Zollinger tahun 1800 sekian. Sudah tidak ada lagi harimau. Catatan Belanda. Berikutnya kita lihat. Bagaimana sekarang kita sebagai masyarakat Batur bisa sustain mempertahankan konsep kebaturan kita ini. Ini tantangan tidak mudah. Bagaimana Batur bisa dijadikan sebuah ikon. Ketika saya mengatakan Batur, dia mendapat suatu rekognisi dari masyarakat yang lain. Bagaimana caranya? Bahwa masyarakat Batur dulu sudah mempunyai high civilization. Antara culture and civilization sudah tinggi. Tetapi bagaimana caranya kita itu untuk mempertahankan ini? Ini persoalan yang tidak mudah bagi generasi sekarang. Oleh karena itu saya tonjolkan hubungan negara bangsa. Coba Bapak Ibu bisa pikirkan enggak? Ketika Indonesia yang berdiri 17 Agustus tahun 45 itu runtuh atau bubar, apa yang bisa kita bayangkan sebagai masyarakat Batur? Coba kita pikirkan ya enggak? Kita siapa tahu kan? Yang permanen, yang tetap itu adalah perubahan, bukan yang tetap. Jadi kita harus berpikir tentang continuity and change. Kita berpikir tentang keberlanjutan dan perubahan. Tetapi ketika ada perubahan, saya katakan tadi, ada perubahan ketatanegaraan. Apa yang kita lakukan sebagai masyarakat Batur? Oleh karena itu betapa pentingnya ketika kita berbicara tentang cultural identity yang melekat kepada diri kita sebagai orang Batur, yang mestinya mendapatkan rekognisi dari kelompok yang lain. Ini tidak mudah. Kalau kita tidak menunjukkan indikator-indikator ini, berarti kita tidak dipahami oleh orang lain, ya enggak? Oleh karena ini adalah satu momen yang sangat penting yang dilakukan untuk memunculkan tentang
cultural identity itu supaya mendapat rekognisi. Karena ini persoalan politik kebudayaan. Baik, berikutnya. Ya, ini saya tidak terlalu kecil, hurufnya mungkin agak susah menjelaskan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ketika Belanda datang ke Indonesia, terutama ke Batur, dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena di Eropa tidak ada gunung setinggi Gunung Batur, Gunung Agung. Ini bukit yang cuma 300 meter, dianggap gunung. Kebayang nggak? Begitu dia datang ke Bali melihat Batur, oh Gunung Agung, wah 3.800 meter. Ini cuma 300 meter yang dianggap gunung di Eropa yang berbatasan dengan Belgia dan Belanda. Mereka kaget. Kebayang nggak bahwa bagaimana yang dilakukan oleh Zullinger tahun 19 sekian, tahun 18 sekian, kemudian dia melukiskan di dalam sumber-sumber Belanda. Mudah-mudahan nanti ada adik-adik sekian yang mau kuliah di jurusan sejarah, sehingga arsip-arsip itu bisa kita pahami. Kenapa? Kita bercermin dari apa yang dikatakan masa lalu. Belanda itu sudah menyadari tentang keindahan, kebesaran dari Batur. Sudah dia ceritakan di situ tuh, yang kecil tuh, dengan bahasa yang biasa. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, dengan momen ini kita melihat bagaimana kita mensinergikan berbagai jurusan-jurusan yang ada itu, Pak. Kenapa? Kebayang nggak? Saya nggak tahu. Kalau yang tahu di Fakultas Hukum diajarkan bahasa Belanda ya nggak? Diajarkan. Bapak kebayang nggak? Sastra Bali, jawabku nggak saya tanya, diajarkan bahasa Belanda nggak? Tidak. Bagaimana kita mau bekerja? Itu Pak dosen di sana ya. Bagaimana kita membaca teks-teks ini? Karena apa? Karena teks itu ada sebuah idea. Kalau kita belajar tentang filsafat, kita tahu apakah yang membuat kita bergerak? Idea atau materi? Idea Hegel, materi Karl Marx. Idea itu mahal, Pak. Dan itu kita punya. Tetapi kita tidak dibaca. Tidak bisa ditulis. Tidak ada yang mengkaji. Karena ketidakmampuan dalam berbahasa asli, bahasa Belanda. Sedih nggak? Saya sebagai dosen bahasa Belanda sedih melihat. Bagaimana? Dia maunya larinya tentang yang sekarang aja, Pak. Jumlah kunjungan wisatawan, tentang memperbaiki masalah hospitality di pariwisata. Begitu belajar sejarah, oh nggak bisa, Pak. Sedih nggak? Karena mereka itu ingin cepat lulus. Saya kira juru penyarekan tidak ingin cepat lulus. Jadi memang susah, tapi kita harus, ya enggak? Oleh karena itu saya katakan, apa yang terjadi dalam teks, seperti masalah harimau, value, nilai-nilai kearifan lokal kita, persoalan ketatanegaraan, hubungan Kubayan, Juru Batu, dan sebagainya, itu ide. Dia bisa dikemas menjadi komoditi ekonomi dan komoditi politik. Itu ide itu, mahal. Ya kan? Bukan dari kita kasih uang dia berkembang. Tidak, ide itu yang harus dikembangkan. Ini yang saya katakan bahwa di prodi-prodi kita itu harus bekerja tentang meningkatkan ideologi, aktualisasi, bukan dengan materinya itu. Berikutnya, jadi kita lihat, kalau misalnya Batur ini aja bisa, pada kita tahu, Indonesian Archipelago itu adalah Ring of Fire. Berapa gunung yang terdapat di situ? Jadi benar yang dikatakan juru penyarikan, Batur metangi untuk membangkitkan kesadaran erupsi gunung itu terhadap gunung-gunung yang lain di Nusantara. Aplaus buat juru penyarikan. Ya begitu. Jadi semangat itu tidak ada, Pak. Bagaimana ini memberikan spirit? Saya cukup menyentuh ketika tadi dibacakan doa. Kata yang terakhir itu adalah spirituality. Betul nggak? Bukan religiosity. Harus dibedakan. Spirituality and religiosity. Spirituality adalah semangat, ide, sedangkan agama kita bisa berasal dari luar. Tapi spirituality jadi luar biasa doa tadi itu kalau kita lihatnya enggak, Pak. Berikutnya. Terus, nah, oleh karena itu saya mencoba membagi tulisan saya itu menjadi 3 tahapan. Kalau kita berbicara tentang August Comte mengenai positif filosofi, bahwa pada awalnya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berbasis pada mitologi. Pertanyaannya, apakah yang kita anggap mitologi itu semuanya jelek?
Tidak. Mitologi itu means seen and unseen. Terlihat dan tidak terlihat. Perilaku kita itu seen and unseen. Masyarakat kita itu awalnya adalah pada teologi. Berkhusus pada mitologi. Gunung. Apa itu? Gunung. Jadi gunung itu adalah merupakan simbol dari myth. Dulu mungkin orang Batur juga mengatakan bahwa gunung itu adalah dewa. Danau itu dewa. Itu dalam tataran masyarakat kita yang mitologi. Tetapi setelah itu adalah metafisik. Bukan. Bukan gunung itu adalah dewa. Bukan danau itu adalah beyond, behind. Ada kekuatan supernatural yang memberi kekuatan. Makanya muncullah dewa Danu. Dulunya nggak ada. Gunung itu dikatakan. Coba Bapak itu masih melihat. Ketika misalnya mau lewat jalan dari sini ke Denpasar, tikungan langsung ngebel. Siapa yang dibel? Kenapa harus ngebel? Itu pertanyaannya Pak. Itu masyarakat itu masih dalam basis seperti itu. Nah, kemudian ini baru kita lihat penyebutan dari Aum. Bagaimana politeisme menjadi monoteisme. Kita lihat itu perubahan itu di Batur. Ya enggak? Tetapi karena saya katakan tadi bahwa teks-teks itu arkeologi kan tidak bertahan lama Pak. Maka berkembanglah menjadi mitos dia. Coba kebayang nggak kita tuh bahwa kalau tidak ada acara seperti ini, kemudian kita biarkan semua itu tidak ada dalam teks, maka semuanya akan menjadi mitos, mitologi. Oleh karena itu, perlu kita ungkapkan di dalam aktualisasi, di dalam analisis kita, di dalam teks-teks dan perilaku kita agar bisa hidup. Biar tidak dikuasai oleh mitos. Baik, berikutnya. Nah, Gunung Batur, masyarakat dan budaya Bali sangat dekat. Antara masyarakat dan budayanya, people and culture. Jadi, apa yang kita bisa lihat dalam konteks fisik, civilization kita itu sangat menentukan pada pola culture, pola budaya kita. Coba Bapak bayangkan, kalau ketika kita melihat pura itu artinya apa? Jadi kita bisa pahami bahwa pura itu adalah tempat suci. Tapi apakah orang semua paham tentang itu? Kan tidak semua orang paham. Atau Bapak sekarang melihat gereja, disuruh masuk ke gereja, kok nggak mau? Atau suruh masuk ke masjid, kok nggak mau? Mengapa? Ada ideologi di situ. Ya kan? Ada ideologi. Tidak semua orang bisa menerima itu. Oleh karena itu, dalam culture dan people, the Balinese people ini harus ada kesatuan pembahasan. Berikutnya. Nah, ini saya ambil contoh tadi mengenai harimau yang dikatakan sudah tidak ada, yang kita sudah tidak miliki lagi. Mungkin baru satu ya. Saya tidak tahu binatang apa lagi, mungkin burung atau apa lagi yang tidak ada lagi. Nah, problem kita adalah saya tidak menyalahkan siapa. Jadi Foholik itu jadi harus kita lihat bagaimana sebetulnya pemerintah, ya, pemerintah, pengusaha, masyarakat itu bisa berintegrasi. Contoh, ketika diadakan kegiatan seperti ini, kita undang pejabat. Oke, saya tanya, apakah pejabatnya itu datang nggak? Dinas-dinas yang diundang itu datang nggak? Nah, ini ada problem masa birokrasi kita. Persoalan-persoalan begini itu tidak datang gitu loh. Ini kan bagaimana coba Anda bayangkan nggak? Bagaimana disuruh mereka itu bekerja antara dinas-dinas itu dengan pengusaha dan masyarakat. Jadi dia sendiri-sendiri aja, tidak ada. Jadi itulah kekurangan kita. Karena tugas kami sebagai akademisi, sebagai sejarawan itu adalah membuat kajian, bukan sebagai eksekusi. Eksekutornya itu adalah pemerintah yang harus melakukan. Nah, kalau kegiatan ini aja tidak dilakukan dan tidak datang, bagaimana mengeksekusi? Ya itu maksud saya. Jadi ini begitulah. Jadi bagaimana Pak bayangkan? Jadi kita berpikir begitu kan? Karena ilmuwan itu tugasnya kan berpikir. Begitu ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Ketika saya tidak berpikir maka saya dianggap tidak ada. Nah, ini problem birokrasi kita ketika kita ingin membahas persoalan Batur. Karena saya ingin mendengar nanti dari pembicara yang lain, terutama dari Bu Prof. Kartini, bagaimana mengaktualisasikan value yang ada dalam masyarakat kita sehingga apa yang sudah dipantek oleh juru penyelidikan ini bisa berjalan menjadi sebuah lesson learn, pembelajaran buat masyarakat yang lain. Kita mulai dari Batur. Ngiring Batur semua. Om Sati Om.
kasih Pak Prof atas ulasannya yang sangat dalam saya dan sangat runut. Nah, tentu tadi Pak Prof sudah melempar juga kepada Ibu Prof. Jadi saya langsung saja berikan kepada Pak Prof, Ibu Prof dari sini. Silakan Bu Prof. Izin dari Pak Prof berdiri, Tiang juga berdiri. Saya Bu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Rahayu. Kita sehat semua. Semangat. Tadi sudah disampaikan sama Pak Prof luar biasa. Nah, Titiang sebenarnya yang pertama memperkenalkan diri, Titiang Niloh Kartini, saking Buleleng, saking Desa Bulian. Jadi Desa Bulian itu sangat erat sekali kaitannya dengan Desa Batur. Kalau Ide Betare Lunge ke Buleleng, kalau sudah sampai di Bulian, pasti tandunya turun. Jadi tidak ditandu, jadi turun tandunya. Jadi Ide Betare yang Sani Melinggih Ring Bulian sebenarnya sangat erat sekali kaitannya. Nah, kebetulan Titiang Niki sebenarnya melihat bagaimana pertanian pariwisata itu adalah bersinergi bukan bertentangan. Jadi bagaimana kita melihat pertanian pariwisata itu adalah satu kesatuan, justru pariwisata itulah yang seharusnya menjuburkan pertanian, mendukung pertanian. Jadi karena apa? Karena pertanian itu, Subak itu, jadi Bali menjadi daerah pariwisata, tadi sudah disampaikan itu karena alam dan budayanya, tradisi adiluwung yang kita warisi dari leluhur kita. Tapi sekarang ini kayaknya jauh sekali melenceng seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin akan lebih banyak nanti dibahas oleh Pak Jero ya. Jadi bagaimana Batur itu ya jadi rarut dan lain-lainnya. Lanjut aja dulu. Ya, ini juga jadi rarut itu apa singkatannya ya. Jadi nah di sini Titiang melihat jadi tanah yang rahayu, petani yang ayu, desa yang hidup ya. Jadi Tiang melihat Rike karena apa? Karena sebenarnya Tiang sejak tahun 1975 ya waktu nikah 75 SMP SD berarti tahun 70-an ya. Tiang melali ke Batur ya. Waktu nikah kari danaunya nikah pasirnya masih putih. Jadi makanya Titiang dengar dari Wenten dagang nasi ya di pinggir danau. Nanti beliau menyebut bahwa niki adalah segara danu. Nah setelah Titiang mencoba menganalisis air tanah itu memang kadar garamnya tinggi sekali ya. Jadi nah niki tanah yang rahayu. Nah bagaimana kita bisa memelihara tanah kita. Jadi natah kita ya, kalau natah kita sudah hilang, bagaimana kita punya apa ya? Sudah itu petani yang ayu, petani yang sejahtera, yang tidak stres, yang tidak memikirkan bagaimana mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa hidup, bisa membuat upacara-upacara. Sebenarnya Bali ini yang disejahterakan petaninya ya, karena beliaulah yang memegang budaya. Jadi kita harus mengakui semua bahwa Desa Pekeraman itu lahir setelah Subak. Jadi semua mengacu ke Subak. Tapi Subak sekarang seperti apa? Nah kenapa Subak? Kenapa? Karena Subak ini adalah implementasi dari Trihita Karana. Jadi orang Bali itu Subak itu sebenarnya. Jadi nah kalau Subak ini sudah hancur, kenapa kalau Titiang lihat dari segala sisi? Karena ternyata sawah itu adalah danau-danau kecil. Karena Bali itu pulaunya kecil. Jadi Bali itu takut kehilangan air. Makanya sampai agamanya disebut dengan agama Tirta. Nah itu terus
ada sawah, pasti ada sungai di bawahnya. Dan sungai itu pasti penuh dengan pohon-pohon dan lain-lainnya. Nah, perubahan inilah yang membawa Bali sekarang tidak baik-baik saja. Ya. Lanjut. Nah, ini perjalanan ya, mungkin nanti akan lebih banyak dibahas. Jadi bagaimana Bali Batur nanti 2126. Jadi bagaimana Batur sekarang, jadi bagaimana daerah, jadi Batur itu kan menyangkut Rintang Ranu, ada 15 desa, terus ada 11 desa yang berimpitan, yang langsung beririsan dengan Danau Batur. Ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Nah, ini yang sebenarnya Titiang sangat berterima kasih kepada panitia ya. Jadi kepada Dani Jero Gede ya sudah melaksanakan acara seperti ini. Sebenarnya ini apakah Batur itu 100 tahun lagi akan bisa eksis seperti sekarang? Itu jawabannya bagaimana kondisi sekarang. Ini sekarang ini adalah titik nadir. Jadi kalau kita sekarang tidak berani membuat loncatan, ya habislah. Ya, kita hanya mungkin tinggal cerita aja ya. Jadi ini suatu contoh, konon Desa Bulian itu dulu adalah pusat kerajaan yang pertama di Bali. Jadi sekitar abad ketiga. Makanya Kubu Tambahan itu adalah bagian daripada Bulian ya. Jadi dan disitulah masuk semua pelabuhan itu sebenarnya menuju ke Gamur Anglayang, dan ke Bulian ada pelabuhan namanya Pura Tukar Yeh Buah ya, tapi sekarang tidak ada airnya. Nah makanya di Kubu Taman ada Pura Gamur Anglayang. Jadi semua agama disembah di situ. Jadi ada Ratu Kristen, ada Ratu Islam, dan makanya ada istilah di Bulian itu ada Banten nyelam gitu istilahnya. Nah Nika ternyata sekarang Bulian kan hilang. Tiang baca satu tulisan bahwa Ratu Kancingwi sama itu nikah di Bulian. Makanya di Bulian ada pura namanya Pura Kerebsari yang linggih Ratu Dewi Sri ya. Yang itu juga distanakan beliau di sana. Jadi hilang Bulian kan? Udah hilang sama sekali, tidak, bahkan mungkin tidak ada yang tahu. Padahal itu dulu pusat kerajaan. Jadi benar disampaikan oleh Pak Prof. Jadi ketika kita tidak memperlihatkan jati diri kita tidak mengatakan, tidak menulis, tidak berperilaku, jadi tidak ada yang tahu. Dan keturunan kita juga tidak tahu. Nah sudah itu yang terkait dengan Danau Batur. Tadi kita yang dari tahun 90-an ya bolak-balik ya, dia enggak ngerti juga kenapa dia suka sekali dengan danau, tapi akhirnya diangkat menjadi ketua forum Danau Nusantara. Jadi dia suka sekali sama air ya. Nah itu yang mereka sejak tahun 1990-an. Mungkin di Pak Jero ya. Jadi Pak Jero mungkin tahu ya. Jadi perubahan dari Danau Batur itu yang kedalamannya tadinya 120 meter. Nah sekarang sudah dari 64 sampai 80. Berarti sudah hampir 50% sudah mulai menurun ya. Nah apa sebabnya? Ya, nah itu kembali lagi kepada lingkungannya. Sudah itu yang kedua, kualitas air. Seharusnya Danau Batur itu kualitas air minum. Nah sekarang hanya boleh untuk pertanian dan perikanan. Sudah mulai masuk ke kelas 3 dan bahkan ada parameternya yang sudah masuk ke kelas 4. Nah kenapa terjadi kematian ikan? Terjadi upwelling, sudah itu air itu tidak boleh subur, tanah boleh subur. Nah makanya hati-hati sekali dengan pertanian di sekitar danau. Karena kalau kesuburannya itu masuk ke air, airnya subur seperti sekarang, kalau air itu tidak subur kita bisa melihat dasarnya, dasar daripada danau itu. Tapi sekarang kita tidak bisa lihat, sudah hijau, sudah tumbuh lumut di sekitarnya. Air itu adalah hijau, air tidak boleh subur. Dan itu yang menyebabkan oksigennya naik.
hanya dalam 1 meter. Nah, oksigen inilah yang menyebabkan kita kematian ikan itu. Begitu terjadi upwelling, perbedaan suhu, ini naik. Airnya naik, sulfurnya, oksigen itu diambil lagi oleh sulfur itu. Sehingga oksigen itu hanya di permukaan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sekitar danau pasti melihat begitu terjadi perubahan seperti kemarin kan tanggal 20-an muncul warna air itu hijau, tanggal 24 kan ikannya mati dah. Karena proses itu, es itu, sulfur itu mengambil oksigen. Akhirnya lari ikannya kan, menyelamatkan diri untuk mencari oksigen. Ini kejadiannya setiap tahun sekarang. Kalau dulu kan enggak. Berarti beban danau itu semakin tinggi. Nah, yang kedua, kita kehilangan banyak ikan endogenus di Danau Batur karena ada yang jahil yang memasukkan ikan red devil. Nah, red devil itu adalah pemakan semua ikan dan sampai telurnya. Sekarang Danau Batur kemarin yang dengar dari perikanan itu sudah dikuasai sekitar 80%. Kalau nelayan nyaring mungkin memasang jaring, red devil-nya yang 80%. Dan itu hanya bisa dilakukan untuk menghilangkan itu hanya dengan menangkap. Nah, ini berapa dana dan ini yang seharusnya secepatnya kita lakukan sebelum kita kehilangan semua. Dan sudah itu Danau Batur itu adalah danau cekaman terkungkung. Tidak boleh ada apapun, aktivitas apapun di dalam danau. Karena begitu ada sampah masuk, ada itu diam di situ. Jadi itulah terjadi fermentasi di tengah gini ya. Jadi dan kita sangat, apalagi ada yang menyatakan bahwa danau itu adalah tempat suci kan itu kan. Jadi tempat suci. Ya karena linggih hide yang Dewi Danu. Nah, bagaimana kita ke depannya? Ini danau ini kan yang bertanggung jawab bukan hanya Rintang Danu atau 11 desa yang ada di sekitar danau dan beliau tidak memiliki. Hanya beliau memanfaatkan karena secara undang-undang semua mata air, semua badan air itu adalah milik negara. Tugas pengelolaannya ada di bupati dan masyarakat di sekitar tempat air itu adalah memanfaatkan dan melestarikan. Jadi dan ada undang-undangnya. Jadi kalau danau sempadannya 50 meter, jadi 50 meter kalau sudah kadung terbangun itu nanti status quo dan memang itu harus dibicarakan, disepakati. Jadi kalau mata air itu sekitar 10 meter, kalau ini sungai itu 3 kali kedalaman. Kalau kedalaman sampai 3 meter itu harus 10 meter sempadannya. Jadi itu semua sudah ada aturan, tapi aturan itu yang tidak ada yang menjalankan. Jadi tidak salah, jadi masyarakat tidak salah karena beliau tidak tahu kan ada aturan-aturan seperti itu. Nah, ini yang harus nanti ditingkatkan. Tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Jadi kita harus karena kita punya guru WCC ya, harus beliau yang kita ajak bicara. Ini Bali ini mau kita jaga atau bagaimana? Iya, jadi kita semua, jadi kembali lagi danau ini adalah mengairi seluruh Bali. Seluruh Bali harus juga bertanggung jawab untuk menjaga kesuciannya, kelestariannya, dan lain-lainnya. Jadi kita semua bertanggung jawab, Mampunang diem, Mampunang meneng. Karena kalau danau ini sampai hilang nanti, kita miskin semua. Jadi karena air identik dengan kehidupan. Bagaimana bisa kita hidup kalau air tidak ada? Coba lihat Bali Barat, Bali Timur, seperti apa? Karena jauh dari danau kan. Nah ini ngiring sarang-sarang, jaga Bali, selamatkan alam dan budayanya, Dreste, yang adiluwung, ngiring sarang-sarang, Ampunang percaya sama satu orang aja. Kita harus juga mengerti, kita harus belajar. Apalagi Ricky Wenten
Titiang senang sekali anak-anak muda ya, sudah itu ada senior-senior, ngiring berkolaborasi ya. Ngiring kita berkolaborasi. Bali bersih sekala niskala. Ngiring sarang-sarang berkolaborasi, jadi bersih dari semua, jadi kita hanya ingin bagaimana Bali ini adalah pinjaman, bukan warisan, pinjaman dari anak cucu kita. Lanjut ya. Jadi sebenarnya dari jadi makna sejarah dari identitas Batur ini sebenarnya yang harus juga menjadi panutan kita. Bayangkan dari bagaimana saat terjadi lahar, terjadi bencana itu, leluhur kita masih bisa eksis. Masih bisa eksis dari sekarang. Ini memiliki ketangguhan. Jadi ketangguhan yang luar biasa. Kita harus belajar dari sini. Jadi sudah itu memiliki sifat gotong royong secara bersama-sama. Jadi membangun baru, membuat hal-hal yang sampai memindahkan, menjaga. Coba bayangkan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, keluarganya meninggal, sudah itu tidak bisa makan dan lain-lainnya, masih bisa menyelamatkan arca-arca yang dulu itu, yang waktu itu ada. Coba itu. Jadi kita harus belajar. Titiang sangat, karena dengan ide Dane Jero Gede Alitan almarhum, beliau sangat banyak ya, Jero Gede Duran, mungkin banyak sekali beliau juga membimbing, karena dari tahun 90-an, jadi semangat itulah sebenarnya yang mendorong kita terus bagaimana tadi berpikir, berkata, dan berkarya. Jadi karena kalau hanya kita berpikir dan ngomong saja nggak ada gunanya. Jadi kita harus berkarya. Ya. Dan mohonlah karya itu ditulis, dipublikasikan. Jadi sekarang kan gampang sekali. Jadi berkarya, tulis karyanya. Jadi sehingga bisa mengedukasi nanti anak-anak kita. Ya. Nah sudah itu yang selanjutnya ini adalah bagaimana sekarang ini kita lihat dengan kopi dan lain-lainnya, dengan majunya daerah pertanian di sekitar Danau Batur itu bahkan sampai bisa memberikan bawang merah itu dari Batur. Ya. Jadi nah ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Juga kopi dan lain-lainnya. Jadi ini artinya dan lanjut mungkin. Dan sebenarnya dengan lutesan Gunung Batur itu dari sisi pertanian ya, kalau kita melihat dari sisi pertanian, jadi sebenarnya lutesan Gunung Batur itu adalah memberikan kesuburan pada tanah seluruh Bali bahkan sampai Lombok dan Jawa Timur dengan abunya itu. Jadi menjadi subur karena tanah itu perlu mineral. Jadi letusan itulah yang memberikan mineral kepada seluruh makanya sekarang kan di Batur ini sangat-sangat subur. Sangat subur. Nah, sudah itu selain itu memang seperti tadi yang katakan ancaman. Memang Batur ini sekarang ancamannya, jadi kalau yang lihat ada 6 ya. Jadi yang pertama tanahnya. Sampai kapan tanah ini akan menjadi milik kita? Milik Semeton di Batur. Nah ini harus menjadi karena alih fungsi lahan dan lain-lainnya. Dan berani membeli mahal. Ya kita mau jual 100.000, udah ada yang mau beli sampai ratusan juta kan itu kan. Nah bagaimana kita bisa mempertahankan. Nah sudah itu air ya. Tadi sudah yang ceritakan. Kalau Danau Batur hilang, tidak akan bisa hidup kita di sekitar Danau Batur. Nah bagaimana kita sekarang menjaga Danau Batur seperti menjaga nyawa kita. Bagaimana kita menjaga Danau Batur itu seperti menjaga kehidupan kita, menjaga nyawa kita.
Ini untuk Bali, bukan hanya untuk 11 desa dan 15 desa di sekitar danau, tapi untuk kita semua. Karena Danau Batur itu adalah danau yang terbesar. Kalau Danau Bulian itu adalah danau yang terdalam. Jadi di Bali ada 5 danau. Jadi ada Malet lagi satu di Karangasem. Ya. Mungkin ada yang belum melihat ke sana. Jadi itu semua letusan gunung purba. Kenapa Kintamani subur? Kenapa Bedugul subur? Tahu nggak Bapak Ibu? Karena letusan gunung purba itu sampai sekarang apinya tuh masih ada di bawah. Itu yang menyebabkan terjadi penguapan. Itulah yang menyebabkan terjadi hujan. Nah sekarang kalau geotermalnya itu jalan, diambil panasnya itu hilanglah airnya. Jadi ini harus kita paham semua. Jadi panas itu menguapkan. Itulah yang menyebabkan ada air. Ya. Nah itu yang kita harus paham semua ya, sehingga kita ini sering yang ahli-ahli ya karena ketidaktahuannya ya membuat hal yang tidak kita inikan ya. Nah sudah itu dilihat dari peran petani ya. Nah sekarang petani kita kan sudah lingsir-lingsir. 50 tahun ke atas. Jadi petani muda keren ini sudah sangat-sangat sulit ya. Bagaimana kita, kalau petani hilang berarti budaya Bali hilang. Iya, jadi. Nah bagaimana kita bisa menjaga petani ini? Petani inilah sebenarnya pariwisata di Bali itu aset yang terbesar dimiliki oleh manusia Bali. Percaya nggak Bapak Ibu? Yang buat upacara sampai triliunan yang ini siapa? Kan kita. Seharusnya semua pendapatan itu kita yang dapat seharusnya. Jadi karena yang menanam modal itu kan kita. Berapa kita kan tidak pernah menghitung kita. Setiap hari, setiap rainan, galungan, kuningan. Jadi manusia Bali, kalau hilang manusia Balinya, Bali tidak ada apa-apanya. Tempat yang lebih indah banyak. Tapi itu, nah inilah yang harus disuarakan ke pusat, kepada Bapak Presiden, kepada semua pemegang kebijakan di pusat, sehingga tidak semena-mena membuat kebijakan untuk di Bali. Di Bali sejengkal tanah pun suci. Jadi, nah itu yang harus kita mohon kepada Guru Wisesa, bagaimana jadi bisa meminta bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan di Bali itu harus disepakati oleh manusia Bali. Bali kan kita punya bendesa dari sisi adatnya gitu ya. Dan petaninya ini sebagai pendukung. Bayangkan di desa tidak ada petani, kemana warga kita di desa mencari busung, mencari yang lain. Kalau dulu kan nggak ada yang dibeli kan. Nah ini sudah itu terkait dengan budaya ya, kembali ke Subak, budaya luntur. Sudah tidak ingat lagi Balai Banjar, budah lain fungsinya tidak lagi belajar nari. Kenapa leluhur kita mengajari kita menari? Karena dengan menari itu kita olahraga, otak kita akan cerah ya. Semua yang olahraga, anak-anak yang olahraga, menggambel, konsentrasi. Kalau menggambel nikah kan konsentrasi, bagaimana melatih anak-anak kita berkonsentrasi, seni, sehingga semua ini ide-ide yang bagus seperti tadi disampaikan oleh Pak Prof itu akan keluar. Karena dalam kondisi kita senang, bahagia kan ide-ide kita keluar kan. Coba kita stres kan enggak bisa keluar. Nah ini yang harus ya, sudah itu ada pangan ya. Nanti kalau pertaniannya hilang kita enggak punya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, kita akan tergantung terhadap luar semua. Sekarang kan kita tergantung, coba tidak ada jual busung kita udah bingung ya. Jadi bagaimana ini dari basic ini bisa dipenuhi dari sini. Jadi supaya, nah sudah itu ancaman lalat. Nah ini sekarang mengancam sekali lalat ini ya. Kenapa terjadi ini ya? Ya biasanya kalau kandungan garam tinggi, itu kelembaban tinggi, itu yang cepat barang-barang yang hasil-hasil yang cepat busuk itu biasanya cepat busuk sehingga bau. Lalat itu suka bau. Yang kedua, menggunakan pupuk. Pupuk yang digunakan itu harus terfermentasi, itu ada aturan ya.
Jadi karena pupuk yang digunakan itu bau, itulah yang dicari sama lalat. Dan ketika sudah mencek di pupuk itu bertelur dalam 1 hari jutaan telurnya, itu yang akan menjadi banyak sekali. Nah, maka pemerintah seharusnya memfasilitasi tempat fermentasi ya. Jadi bagaimana membuat fermentasi atau masing-masing desa dengan sampah. Kita kan sudah punya peraturan sampah sudah sangat luar biasa. Bagaimana pengelolaan sampah di sumber? Sampah di sumber dikelola di desa kan, di desa sumbernya sampah itu di desa sebenarnya. Karena di desa itu ada swalayan dan lain-lainnya. Selesai organiknya di desa, yang anorganiknya yang bisa dijual, sekarang ada pirolisis dan lain-lainnya, yang residunya baru jadikan satu dikelola. Nah, Bali yang sampaikan Ricky, sampah organiknya 65-90%. Jadi setiap hari Provinsi Bali membuang pupuk 9.000 ton. Kalau diuangkan 1.000 harganya 1 kilo berapa itu? Jadi nah itu yang ironis sebenarnya. Jadi sangat sulit ya, Titiang kebetulan ada Titiang yang buat pergub dan lain-lainnya nih bersama teman-teman. Tapi belum bisa jalan sampai sekarang. Nah, lalat itu didukung oleh itu. Makanya di masing-masing desa di Kintamani ini sebaiknya punya tempat untuk mengolah sampah dan mengolah pupuk, atau masing-masing rumah, masing-masing petani punya tempat pengolahan pupuk. Sebelum diberikan ke tanaman itu difermentasi terlebih dahulu. Tidak susah sebenarnya, mudah sekali. Oke, lanjut. Jadi silakan lanjut ini ya. Jadi Batur 2126 sebenarnya kalau kita bisa mempertahankan tanahnya, mempertahankan petaninya, Batur akan menjadi Batur organik. Jadi kenapa organik? Ya karena kita sudah habis, tadi Pak Pro bilang harimau hilang. Apalagi yang hilang? Banyak burung, banyak belalang, banyak sekali milik kita hilang oleh sistem pertanian konvensional. Sudah itu tanah kita sudah marginal sekarang. Kalau Tiang lihat sawah yang paling subur di daerah Kediri, Tabanan, Penebel, yang tadinya hasilnya 10 ton sampai 12 ton, sekarang 5 ton sampai 6 ton udah sangat sulit. Karena tanahnya mati. Nanti di sini juga bisa tanah itu, jadi kalau di sini coba nanam tanpa pupuk, apalagi pasir, kan enggak bisa hidup. Harus dengan pupuk. Sudah pupuk organik ditambah dengan pupuk kimia. Sudah itu karena tanamannya sangat rentan, ya kita lagi pakai pestisida, DDT, diazinon-indrin kalau dulu. Dan sekarang karena tumpang sari cabai dengan bawang, nyemprotnya 3 hari sekali dan dengan berbagai jenis pestisida, dan itu semua masuk ke danau. Sudah itu diserap oleh diri kita sendiri karena radius penyemprotan itu 200 meter. Tapi kalau Bapak Ibu membakar sampah plastik itu 5 kilometer dioksinnya. Jadi Tiang mohon jangan sekali-kali membakar sampah plastik ya. Jadi kalau sampah plastik itu dibakar, dioksinnya larinya itu sampai 5 kilo. Kalau pestisida hanya 200 meter. Nah, dioksin itu menyebabkan kanker, menyebabkan kesuburan menurun, termasuk kesuburan hewan, manusia, semua hewan yang lain itu yang memicu kepunahan beberapa ini juga. Nah, itu sudah diatur sebenarnya dalam undang-undang tahun 2008 ya, tapi sampai sekarang belum diberlakukan. Jadi kita sudah menurunkan dalam bentuk ini. Dalam bentuk ini yang kita dorong di Bali tapi sangat susah. Ngiring mungkin Batur bisa menjadi contoh, ngiring sarang-sarang sehingga organiknya tidak ada yang terbuang, yang residunya saja yang terbuang. Lanjut. Jadi yang perlu sebenarnya bagaimana menjaga Batur, bagaimana menjaga tanah, danau, ya harus ada hukum. Jadi hukum itu ada 2 kan, hukum dari masyarakat, dari desa adatnya itu sendiri yang disebut dengan aweg-aweg, paralem, sesudah itu ada perdes. Kalau perdes mengacu kepada
peraturan pusat, kalau ini kan ide kita. Apa kita mau? Asal konsisten. Subak juga bisa membuat pararem dan aweg-aweg. Nah, inilah yang kita manfaatkan karena desa Pekeraman itu adalah desa adat. Desa adat itu sebenarnya kita independen. Nah, bagaimana sekarang membangkitkan semua ini sehingga benar-benar hukum itu bisa dijalankan, baik hukum positif, hukum tidak positif, hukum ini ya adat. Jadi sebenarnya kalau tiang lihat ya mohon maaf kalau salah. Jadi kita punya 3 hukum. Hukum alam, hukum agama, hukum formal. Hukum alam ini yang tidak ada yang mengintervensi. Kenapa terjadi banjir dan lain-lain, nggak bisa. Hukum agama juga, ya masing-masing agama memiliki ketentuan. Hukum formal lah yang sangat sulit. Nah, sehingga kalau Bali, visi misinya Bali kan ini sangat bagus sekali sebenarnya. Visi misinya Bapak Koster, Bapak Gubernur Koster itu sangat bagus. Jadi literaturnya adalah bisa batur kelawasan. Tadi bisa batur kelawasan itu isinya ya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Anak-anakku, peliharalah gunung dan laut. Karena gunung adalah tempat kehidupan, tempat kesucian. Laut adalah tempat menyucikan diri. Hiduplah di tengah-tengah dengan tanganmu sendiri. Orang Bali itu enggak bisa dengan jasa aja, diam aja, dapat uang itu enggak bisa, hilang semua. Sudah jangan sekali-kali hidup bahagia dengan merusak alam. Ini harus digarisbawahi, jangan sekali-kali hidup bahagia dengan merusak alam. Merusak alam itu apa maksudnya? Menebang pohon, menggali ke bawah, mengambil ke atas itu enggak boleh. Ikuti tetua leluhur. Kita ke bawah percaya dengan 7 lapisan dewa kan. Jadi dengan bisa membatur kelawan ini pesannya sebenarnya cening hidup cening dengan ani pesu den ambil deben nyemak tuun nyemak menek. Itu sebenarnya pesannya. Kalau itu dilanggar akan dikutuk. Tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak dapat makan dan minum. Sengsara, berkelahi dengan sesama. Nah, apa yang kita terjadi sekarang, Mas? Desa-desa coba kita lihat. Jadi di desa itu ada 3 sebenarnya. Ada kepala desa, urusannya ke pemerintahan. Ada bendesa adat, urusan adalah adat dan budaya. Subak adalah urusannya ekonomi. Apakah ketiga itu menyatu di dalam menjalankan desanya? Pernahkah satu desa itu menghitung apa kekuatan dan kelemahannya? Jadi seharusnya setiap ada apapun masuk desa itu 3 ini adalah trias politika sebenarnya. Itu yang diwariskan oleh leluhur kita. Sampaikah sekarang itu masih dimanfaatkan itu? Ya itu Bapak Ibu yang jawab ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah sudah itu manusianya. Kenapa kita biarkan anak-anak kita semua keluar? Kenapa Bali ini tidak bisa SDM kita dari kecil sudah bagaimana bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi minimal setara dengan pendapatan yang di luar? Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Itu selalu menjadi pertanyaan ya. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita bekerja di luar itu seperti apa? Keluar air mata ya. Kenapa kita tidak bisa melakukan apa-apa? Kenapa kita relakan anak-anak kita yang masih muda-muda yang harusnya melanjutkan budaya, adat, menjaga alam Bali itu, kita biarkan semua keluar. Siapa ini yang bertanggung jawab? Dan pusat seharusnya semua guru ESESE ini melihat itu, tapi sepertinya belum ya. Mari kita dorong beliau-beliau itu untuk melakukan itu ya. Ya, sudah itu tanah ya. Tanah lagi 5 menit. Iya. Tanah itu
tanah itu alih fungsinya sekarang 1.500 per tahun, hektar. Sudah tidak ada, sudah di sana kampung ini, di situ kampung itu, di situ kampung itu, sudah dikapling-kapling. Lanjut terus lanjut. Nah ini penguatan kelembagaan, lanjut silakan, lanjut. Nah sudah itu bagaimana teknologinya, silakan dibaca, lanjut. Nah ini kita harus memegang teguh Trihita Karana, jangan dipikirkan saja, jangan dikatakan saja, bagaimana diimplementasikan. Kalau menurut ajaran Trihita Karana, benarkah kita menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia yang membunuh keanekaragaman hayati yang diciptakan oleh Yang Dewi Danu? Benarkah? Ya kalau salah, kenapa kita lanjutkan? 2009 kita sudah deklarasi Bali menjadi pulau organik. Yang disetujui oleh Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Bali ya. Tapi ya sampai saat ini nggak ada apa. Lanjut lagi dikit. Nah ini Titiang, silakan nanti Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Tabanan, ada Desa Megati namanya. Desa Megati, kalau Bapak Ibu bisa klik Kinar Village ya. Jadi di situ Titiang mencoba. Karena semua tidak percaya bahwa kita bisa pertanian organik. Tiang buat satu sistem pertanian organik terpadu, cuman Tiang meramu aja dari leluhur yang sudah lakukan. Jadi Tiang sebut dengan Sabica Itala. Jadi ada sapi, biogas, cacing tanah, ikan, tanaman organik, lebah, agrowisata. Ada lahan 23 hektar di sana. Jadi sudah organik sampai 12 tahun. Kita sudah tidak tergantung sama pupuk dan lain-lainnya. Nah itu ternyata bisa meningkatkan pendapat petani 300 sampai 400%. Silakan lanjut lagi. Nah ini ada cacingnya ya, lanjut. Ada biogasnya, ya itu gasnya lebih biru dari gas yang kita beli ya. Terus ya ini ada padi, ada serai, karena airnya udah habis ya dipakai untuk pariwisata, kita dari padi beralih ke serai ya. Jadi hanya sebagian kecil bisa tanam padi. Lanjut. Jadi masa depan Kintamani sebenarnya kopi ya, kopi dan bawang dan lain-lainnya. Jadi lanjut karena ini nanti bisa dengan dibaca. Lanjut bagaimana pariwisata itu betul-betul menyuburkan pertanian, bukan menjadi hambatan pertanian. Lanjut. Lanjut. Nah ini kita pinjam tanah ini dari anak cucu kita. Sudah gitu kita harus kembalikan. 100 tahun lagi Batur, Bali akan menjadi apa? Nah itu pertanyaan besarnya, lanjut. Nah ini ya, jadi bersama kita menjaga ruang hidup kita semua. Ngiring sarang-sarang, Bali bersih sekali niskala. Jadi ngiring sarang-sarang, kita berpikir, berkata, dan berkarya, dan tuangkan dalam sebuah konsep, dalam tulisan, sehingga anak cucu kita ke depan mengenang kita. Ampura, mungkin tadi banyak ngomong, akeh yang salah, yang tunas ampura, jadi angin Riki Mandan, ya nane becek, ngiring, bisa digunakan, yang undang Bapak Ibu ke Megati ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita bisa membeli bagan lebih lanjut lagi. Titiang Sina bantu Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih juga sudah mengajak kita merenung dan memikirkan ke depan terhadap Batur secara khusus dan juga Bali secara umum. Karena memang betul tanah dan air itu adalah kehidupan. Jadi itu jadi dasar kita hidup. Dan tentu dari hadirin semua sudah ada yang ingin bertanya gitu, tapi saya tahan dulu. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Budi Santoso. Selamat datang Pak Budi, dan saya langsung undang ya untuk ke depan, untuk bersama-sama di depan. Oke, dan juga
Dan juga saya langsung minta Pak Ude untuk menyampaikan paparannya dan dari diskusi ini. Silakan Pak Ude. Baik, terima kasih. Bisa minta tolong di ya, sini Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Para pemuka adat, pemuka agama yang kami hormati, para narasumber dan juga para rekan-rekan panitia acara 100 tahun Rarut Batur. Mohon izin perkenalkan, nama saya STJ Budi Santoso. Saya Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Jadi seluruh ahli geologi Indonesia yang ada keahlian, apakah itu tentang gunung berapi, tentang pertambangan, tentang bencana, tentang geowisata, tentang perminyakan, itu berhimpun di bawah organisasi kami yang bernama Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Dan di Bali itu ada pengurus daerahnya, Bapak Ibu sekalian. Kami diundang oleh beliau untuk berbagi sedikit, bukan tentang secara spesifik ke Gunung Batur itu seperti apa, tetapi aspek geologis dari fenomena letusan atau proses geologis yang pernah terjadi di Gunung Batur, dan tidak menutup kemungkinan bahwa proses itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi kami mencoba untuk menelaah ke belakang bagaimana proses atau kegiatan atau sesuatu yang pada waktu itu ya 100 tahun yang lalu yang kami catat 1926 adanya letusan yang cukup besar tercatat, ada perpindahan yang cukup masif dari penduduk di sekitar Gunung Batur karena adanya letusan gunung tersebut. Kita ingin melihat Bapak Ibu sekalian ilmu geologi. Saya harus menghadap kamera, mohon maaf. Agak sini. Di sini. Mohon maaf Prof. Jadi ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, komposisi dari bumi kita itu sendiri, termasuk proses-proses yang terjadi di dalamnya dan yang terjadi di permukaannya, berkaitan dengan material-material yang ada. Sehingga kegiatan proses geologis tersebut itu yang akan memberikan warna pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat bagaimana sebuah kejadian geologis, dalam hal ini letusan Gunung Batur itu terjadi, citra masa lalu kita melihat tentu bagi sebagian dari kita, saya tidak tahu masih ada yang hidup atau tidak pelaku sejarah di 1926, memori letusan, mungkin setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak sebesar 1926, tapi memori letusan itu tentu menjadi sebuah ingatan, sebuah catatan yang perlu dikaji, dipelajari, sehingga jika hal tersebut terjadi di masa yang akan datang, bagaimana kita mengantisipasi atau memitigasinya. Pada waktu itu kita bisa bayangkan pada saat itu terjadi bagaimana ada letusan, bagaimana ada pengungsian, bagaimana ada relokasi dari para leluhur kita. Tapi pada saat yang sama, tadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa rekan dari dari Pengda Bali. Pada tahun 1926 itu tidak ada korban jiwa. Hanya ada satu yang sudah sepuh, dan itu pun tidak terkena langsung impact dari bencana tersebut. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki ketangguhan yang luar biasa merespon bagaimana kegiatan atau bagaimana kegiatan alam, berinteraksi dengan alam, bahkan di area-area atau proses-proses yang itu sekarang kita bisa lihat
Gunung Merapi, Gunung Semeru, pada saat ini pun masih banyak proses yang seperti itu memakan korban jiwa. Tetapi Gunung Batur agak berbeda. 1926 belum ada peringatan dini, belum ada televisi, belum ada SMS, WA dan lain-lain. Tapi masyarakat mampu membaca bagaimana fenomena alam sehingga bisa mengantisipasi proses letusan yang kita yakin itu terjadi dengan sangat cepat. Nah, bagaimana dengan tantangan ke sini atau masa kini, Bapak Ibu sekalian? Bentuk apapun yang kita lihat saat ini, Bapak Ibu ya, ada bentuk gunung, ada lembah, ada tebing, ada danau, itu semua adalah proses geologis. Dan setiap proses yang terjadi, setiap fenomena alam yang ada di sekitar kita, itu selalu menyisakan ada risiko-risiko bahaya di sana. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, bukan awan panas, bukan lava, bukan lahar. Sepanjang jalan dari kalau kita berangkat dari bawah ke atas di sini, kita berdiri atau melihat banyak kafe berdiri di pinggir jalan di area yang sempit dan terjal. Itu secara geologis akan banyak atau memiliki risiko yang cukup atau bahkan sangat tinggi. Bisa saja di dalam peta kerentanan atau kerawanan wilayah bencana itu masuk zona merah, itu mungkin ya, kami belum melihat secara spesifik. Tapi itulah fenomena geologis, itu terjadi secara alamiah seperti itu, bisa dimanfaatkan, tapi kita juga perlu memastikan pada saat memanfaatkan itu kita menggunakan langkah-langkah mitigatif atau antisipatif yang memungkinkan kita tidak menjadi korban bencana yang akan terjadi atau sesuatu yang buruk yang bisa saja itu terjadi. Ada hal lain tantangan masa kini tadi disampaikan oleh Prof. Niluh Kartini, tekanan lingkungan, kita tidak perlu berdiskusi panjang lebar karena tadi sudah disampaikan oleh ahlinya. Ada juga pariwisata dan perubahan tata ruang. Ini terus terang memang tidak hanya di Gunung Batur atau di Bali, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Jogja, latar belakang saya juga area di mana ada kegiatan gunung api, ada kegiatan pariwisata yang luar biasa, ada perubahan tata ruang, perubahan tata budaya sosial yang sangat-sangat itu juga meresahkan para tokoh di Yogyakarta melihat bagaimana evolusi dari atau perubahan-perubahan yang kami sebutkan itu sama juga terjadi, dan itu adalah tantangan masa kini. Mau tidak mau itulah yang terjadi dan mau tidak mau itu yang harus diantisipasi. Namun demikian, ada peluang masa depan di mana kita bisa melihatnya untuk saat ini. Di geologi, Bapak Ibu sekalian, pariwisata, kalau di Bali sebelumnya kita melihat pantai, sekedar pantai, gunung, sekedar gunung. Sekarang ada namanya tuh geowisata. Ada geosite, ada geopark. Dan itu adalah fenomena alam yang menarik para wisatawan, tapi melihatnya dengan cara mempelajari bagaimana dulu itu terbentuknya. Gunung setinggi itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Batuan yang terjal-terjal juga tidak terbentuk begitu saja. Itu ada proses geologis yang bagi sebagian orang, sekarang ini banyak sekali para wisatawan, itu tertarik untuk melihat sampai kepada mencari tahu, mempelajari bagaimana proses di alam itu terjadi. Ini ada ilmunya dan ini sudah sangat terkenal. Karena sepengetahuan kami, Gunung Batur dan sekitarnya sudah merupakan salah satu objek wisata geopark standarnya UNESCO dari PBB. Sehingga ini sangat unik, tidak banyak di Indonesia, hanya ada sekitar 8 atau 10 saja di Indonesia. Demikian juga tentang pendidikan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sebutkan bahwa pendidikan tentu saja di luar pendidikan geologis ya, ada pendidikan tentang kelestarian lingkungan, ada pertanian dan lain-lain. Mitigasi ini sangat penting. Mitigasi ini lebih kepada upaya-upaya kita mengantisipasi, karena status Gunung Batur itu masih aktif Bapak Ibu sekalian, jadi
suatu saat kita tidak tahu kapan, entah karena apa atau dosa apa yang kita lakukan atau memang itu memang sudah waktunya, bisa saja itu terbentuk aktivitas vulkanisme atau gunung api atau letusan yang bisa saja terjadi lagi. Kita tidak berharap, sama sekali tidak berharap, tetapi jika itu terjadi, bagaimana kita mengantisipasinya. Dan itu ada ilmunya. Jadi peluang masa depan harus dibarengi dengan cara-cara atau langkah-langkah memitigasi resiko-resiko yang ada. Tentu saja fenomena geologis yang ada tadi akan juga memberikan kontribusi kesejahteraan. Kalau tadi disebutkan ada pertanian di sana, ada pariwisata yang ditambah lagi, alam itu satu hal, tetapi geowisata, wisatawan yang melihat dari proses geologis yang terjadi, itu adalah proses, itu adalah kegiatan pariwisata yang mestinya jadi pilihan. Karena peminatnya itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Para wisatawan itu akan ada namanya geotracking, mereka akan berjalan melihat batu, melihat dinding, melihat kawah, melihat sungai, melihat danau, tapi dengan cara berpikir dan latar belakang keingintahuan yang berbeda dari sekedar keindahannya. Jadi kalau kami melihat, rekan-rekan dari Pemda IAGI Bali juga melihat arah strategis Batur dari sejak bagaimana masa lalunya, bagaimana tantangan masa kini, dan bagaimana peluang ke depannya, itu dirangkum dalam 3 hal. 3 pilar. Yang pertama Batur Lestari, itu melindungi warisan dan lingkungan. Kemudian Batur Matangi, membangun kapasitas dan ketangguhan, ini berkaitan dengan manusianya, bagaimana memitigasi potensi risiko yang ada, memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyiapkan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah lebih siap, jauh lebih siap daripada tahun 1926 yang memang sudah sangat terbukti bahwa masyarakat di Gunung Batur itu siap dan tanggap terhadap bencana yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, Batur Ngawardi, mendorong kesejahteraan berkelanjutan. Tadi disampaikan oleh Prof, bagaimana mendorong kesejahteraan berkelanjutan itu dengan program-program yang sustainable, bahasa sananya begitu. Tapi poinnya adalah tadi kita melakukan segala sesuatunya tidak berhenti di sini, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan anak cucu kita. Berikutnya. Bapak Ibu, ini mungkin yang agak berbeda dari apa yang sudah disampaikan atau akan disampaikan oleh narasumber. Ini adalah contoh gambaran bagaimana kalau kita melihat Gunung Batur kalau dipotong dari samping Bapak Ibu sekalian. Kalau dipotong dari samping, kalau saat ini kan kita hanya melihat ada kawah di atas, ada gas yang keluar, ada asap yang keluar, menjulang tinggi dan seterusnya. Tapi kalau kita potong, itu bentuknya seperti ini, kurang lebih ya, ini kurang lebih. Jadi ada dapur mahma. Dapur mahma itu tempat di mana sumber panas yang tadi disampaikan itu berkumpul, dimasak di sana. Sumber panas itu dilarikan ke atas. Kalau kena air dia bisa memanaskan menjadi sumber, salah satunya tadi geotermal. Atau dia kalau sampai naik ke atas keluar, dia bisa saja itu ada kolom-kolom abu tipis, ada juga kawah di sana, ada juga aliran lava. Batuan-batuan aliran itu, sehingga bentukan menjadi tinggi seperti ini karena terus-menerus naik ke atas, meleleh, naik ke atas, menumpuk di kiri kanannya. Kedalaman dapur mahma ini sekitar 1-4 km. Jadi kalau 1-4 km kita bor di bawah Gunung Batur, sepertinya kita akan ketemu namanya dapur mahma ini. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau di atas ini ketutup, membeku begitu ya, terus ada sumbat lava, itu yang justru menjadi berbahaya. Pada saat itu tersumbat, yang seharusnya energi itu keluar, mengumpul, kesetimbangannya terganggu, pecah, disitulah terjadi letusan-letusan atau erupsi-erupsi. Ada manfaat tentu saja, tadi disampaikan tanah yang subur sudah pasti, ada sumber air, karena ada di sekitar area-area itu dan punya porositas yang tinggi, batuan-batuan itu menampung air yang dari lereng gunung disimpan di bawahnya.
Ada juga energi panas bumi, tadi disampaikan tentu akan ada resiko jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Ada mineral dan bahan galian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir semua emas dan tembaga yang ada di Indonesia atau di dunia itu berhubungan dengan proses-proses seperti ini. Jadi kalau tidak pernah ada gunung api sebelumnya, yang gunung sekarang sudah mati itu banyak sekali, itu sebagian besar emas atau metal atau logam yang ada di Indonesia itu belum tentu terjadi. Jadi itu adalah bagian sekian dari sekian banyak manfaat yang ada. Kemudian tadi wisata dan edukasi. Namun demikian yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin ini terulang lagi, tetapi fenomena alam kita tidak bisa, tadi disampaikan ada hukum alam yang kita tidak bisa mengintervensi, yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri bagaimana jika hukum alam itu memerankan perannya. Jika ada aliran lava, kita ada ilmu menghitung, mengukur, mengidentifikasi kapan sebuah gunung api aktif itu akan meletus, tanda-tandanya apa, jenis letusannya apa, material yang dikeluarkannya apa saja, apakah yang terlontar atau yang meleleh itu seperti cairan atau seperti gas bercampur dengan material-material halus seperti wedus gembel. Kalau Bapak Ibu punya referensi tentang itu pada saat di Gunung Merapi. Oleh karena itu mestinya, ini abu vulkanik tadi ya, ada gas berbahaya dan gempa vulkanik, mestinya dengan ilmu yang kita miliki kita bisa mengantisipasi jika fenomena-fenomena ini terjadi. Ada ilmunya, ada alatnya, ada cara mengkomunikasikannya, sehingga harapannya antara manfaat dan risiko kita bisa menerimanya dengan dengan besar hati begitu, karena memang kita mengambil manfaatnya. Di satu sisi ada juga risiko yang terjadi di sekitarnya. Berikutnya. Ini mungkin terlalu teknis ya Bapak Ibu sekalian, mungkin adik-adik yang masih SMA atau kuliah di mata kuliah atau mata pelajaran geografi atau ilmu bumi. Kalau kita melihat, ada kan kita pernah dengar ya, kenapa gempa dari Sumatera sampai Jawa, kadang sampai Bali, sampai ke Nusa Tenggara itu susul menyusul, atau kita dengar cincin api, ring of fire. Di sepanjang ini Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Bali sampai Nusa Tenggara itu berjajar gunung berapi. Itu dalam rangkaian proses yang mirip terbentuknya seperti batuan atau seperti gunung batur. Jadi kalau kita potong Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kita potong seperti slide yang tadi, itu terdiri dari sekian banyak material-material panas di bawahnya, dapur-dapur magma itu yang siap untuk suatu saat karena kesetimbangannya terganggu akan meletus, akan memberikan impact yang sangat berbahaya bagi masyarakat atau bagi manusia jika kita tidak memahami dan memitigasinya, mengantisipasinya. Tapi pada saat yang sama, pada saat tidak meletus, ya Indonesia terkenal, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, area-areanya sangat subur karena memang setiap produk dari gunung api, khususnya abu vulkanik, itu berisi hampir semua material unsur hara tanah yang di alam saat ini dibutuhkan untuk tumbuhan. Ini kalau bisa dibayangkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah Laut Jawa atau laut bagian selatan dari Bali, ini Pulau Bali. Jadi ada bagian dari lempeng namanya, lempeng di bawah samudra yang menunjam di bawah lempeng di bawahnya Bali dan Jawa. Karena menunjam di tengah panas, karena panas ada pecah, dia naik ke atas menjadi gunung-gunung. Sederhananya seperti itu. Jadi kita ini sedang hidup di atas cincin api, cincin gunung api yang di bawahnya banyak sekali dapur magma. Tempat dapur magma tepatnya ya berada di bawah kawahnya Gunung Batur, kawahnya Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Lawu yang sekarang masih tidur gitu, dan juga gunung-gunung yang lain. Berikutnya, ini mungkin kita skip saja. Ini bagaimana kami para ahli geologi
Kenapa kami bisa bicara tentang ada lava, ada debu vulkanik klastik, itu bahasa kami Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya ini adalah material pasir, tanah, batu yang saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian melihat sekilas saja sebagai sebuah batu. Susunan batu berlapis-lapis. Bagi kami, ahli geologi, kami bisa melihat, membaca bagaimana dulu prosesnya. Dan itu yang menjadi daya tarik, salah satu daya tarik geowisata di Gunung Batur. Di Indonesia sekarang sudah mulai banyak sekali pariwisata yang membidik para wisatawan untuk melihat fenomena alam seperti ini. Dan umurnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara umur manusia kan sekian ratus tahun itu sudah banyak ya. Kalau umur geologi itu puluhan juta, puluhan juta, bahkan belasan, ratusan juta tahun yang lalu. Jadi ini mungkin sebagai gambaran sekilas saja bagaimana geologi dari sebuah pulau seperti Pulau Bali. Ini mohon maaf saya tidak tahu kenapa bentuknya pada saat kita plot seperti itu, seperti kepala binatang atau apa gitu ya, tapi inilah Pulau Bali, ini bagian selatan, dan pasar di sekitar sini, ini adalah pegunungan di bagian utara Pulau Bali. Berikutnya, ini sebagai contoh, warna yang merah kuning ini adalah ketinggian Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelah utaranya Pulau Bali, sebelah utaranya Pulau Bali terdiri dari beberapa jalur pegunungan, dan ada 2 gunung api yang aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur di sekitar kita. Berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini agak teknis lagi ya. Poinnya begini, ini adalah gambaran kalau kita lihat foto udara, gambaran kalau kita lihat dari atas. Kita membacanya, setiap dari warna ini mewakili batuan atau tanah yang berbeda. Dan setiap batuan dan tanah yang berbeda itu prosesnya juga tidak bersama-sama. Prosesnya berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari 1000 tahun ke 1000 tahun dan seterusnya. Kaldera itu bentuk seperti seperti nampan yang besar. Pada saat kita jalan dari Denpasar ke arah sini kan, yang kafe-kafe itu Bapak Ibu sekalian, itu berada di bibir kaldera seperti ini. Daerah-daerah yang terjal. Dan ini dulu adalah bagian pinggir dari sebuah gunung berapi yang sangat besar, Gunung Purba kita. Pada saat itu terjadi letusan yang sangat dahsyat, bagian atasnya itu hilang. Prosesnya yang sebagian kiri kanan ada yang turun karena longsor dan lain-lain, sehingga membentuk gawir-gawir atau fenomena-fenomena terjal yang pada saat ini kita memanfaatkannya untuk ada kafe di sana, ada restoran di sana, melihat view ke arah Gunung Batur itu luar biasa. Tapi perlu diingat, ini adalah area-area yang secara geologis itu aktif dan bisa saja suatu saat bergerak, dan kita tidak tahu bahwa jika itu bergerak akan memiliki konsekuensi yang bisa saja sangat merugikan kita. Jadi kita, pemerintah, pemuka adat, masyarakat harus paham betul tentang potensi itu. Kami sebutkan potensi Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak tahu itu apakah akan terjadi dalam waktu dekat, dalam waktu yang lama, atau mungkin tidak tepat di tempat itu akan terjadi. Jadi intinya kewaspadaan yang sangat diperlukan. Ini kita lihat, ini ditulis Bapak Ibu sekalian, pembentukan kaldera yang pertama itu 29.300 tahun yang lalu. Berikutnya 20.150 tahun yang lalu. Bahkan gunung yang sekarang itu umurnya sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi selama 5.000 tahun yang lalu itu terbentuk, naik ke atas, makin lama makin tinggi dan seterusnya. Seperti ini. Ini adalah gunung-gunung yang di tengah. Ini kaldera yang di luar, kaldera yang di dalam. Berikutnya. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, itu adalah petanya, bagaimana kami menggambarkan, ini di lapangannya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara dengan geologis, melihat batu,
kami bisa bercerita panjang lebar itu Bapak Ibu sekalian. Apakah ini terbentuk di laut, berbentuk di gunung, dulu panas, ada mineral apanya, ada tambangnya atau tidak, bagus atau tidak untuk bangunan, bagus atau tidak untuk keperluan yang lain, itu kami bisa karena memang ada ilmunya. Jadi sama-sama gunung, tetapi bisa saja proses pembentukannya berbeda. Gunung bagian selatan di Pulau Jawa itu lautan yang terangkat. Karena kita tahu batunya bukan batuan vulkanik atau bukan batuan gunung api. Tetapi di sini di Pulau Bali bagian utara, sebagian besar adalah batuan-batuan vulkanik. Yang itu adalah material-material bentukan dari terbentuknya proses vulkanisme atau pembentukan gunung api. Demikian juga ini mengajarkan kepada kami, kepada kita semua, kalau batuan-batuan ini punya umur yang tidak lama dan kita tahu mungkin itu produk dari 1926 atau 1907 atau 08 atau yang 5.000 tahun yang lalu dan berada di sekitar tempat kita misalnya mendirikan bangunan, berusaha atau kebun dan lain-lain, perlu diingat bahwa tempat tersebut dulu adalah tempat yang ada atau kena impact dari kegiatan vulkanisme atau letusan gunung. Artinya apa? Itu memberikan referensi atau pembelajaran ke kita bahwa bahaya itu memang benar-benar ada. Tinggal kita bagaimana mengantisipasinya. Berikutnya. Ini ada geosite. Geosite itu titik-titik observasi dari Global Geopark. Geopark itu sebuah program area wawasan konservasi perlindungan yang Gunung Batur, geosite Gunung Batur itu sudah masuk standarnya UNESCO dan diakui oleh UNESCO, badannya salah satu badannya PBB. Dan ada 21 geosite yang dikenali, dikonservasi dan dijadikan tempat untuk belajar. Pembelajarannya tidak hanya untuk bagaimana Gunung Batur saja, tapi bisa juga akan diaplikasikan di tempat yang lain untuk memitigasi agar kalau hal yang mirip dengan yang di Gunung Batur terjadi, di tempat lain kita bisa mengantisipasinya. Ini gambaran dari atas Bapak Ibu sekalian ya, warna-warna tadi menunjukkan area mana saja 1, 2, 3, 4 sampai 21 dan bagaimana proses pembentukannya. Berikutnya. Mohon izin, ya, ini lagi 5 menit. 5 menit? Oke. Aman. Ini adalah gambar atau foto. Bapak Ibu sekalian kita hanya melihat sebuah foto yang indah. Tapi kalau geologis, vulkanologis beda. Kita bicaranya ada kawah seperti ini, oh terbentuknya seperti tadi. Ada kawah seperti ini, oh di bawahnya ada dapur mahmanya. Ada manfaatnya, ada juga resikonya. Jadi kami melihatnya akan seperti itu. Termasuk hal-hal titik-titik kecil seperti ini, seperti kerucut-kerucut itu. Itu adalah fenomena yang kita bisa mempelajari dan melihat apakah ada opportunity di sana atau ada resiko di sana. Termasuk juga bagaimana menjelaskan danau. Danau yang ada di sini tidak terbentuk begitu saja, itu dari sebuah letusan yang sangat besar untuk membuat sebuah kaldera itu tadi. Tanpa ada letusan yang besar tidak akan terjadi seperti itu. Berikutnya, ini masih tadi ada teknologi sekarang Bapak Ibu sekalian untuk melihat citra satelit, mempelajari di mana saja titik-titik yang itu bisa jadi objek wisata, bisa jadi juga titik-titik observasi untuk mengantisipasi jika ada permasalahan-permasalahan ke depan. Berikutnya, ini tadi sudah disampaikan tentang keragaman hayati, karena begini, proses geologis terbentuknya sebuah gunung, terbentuknya sebuah daratan, tinggian, dan lain-lain, itu akan membuat juga iklim di sekitarnya yang berbeda, lebih dingin, lebih panas, lebih lembab, dan lain-lain, sehingga fenomena itu akan juga mempengaruhi keragaman hayati, budaya, dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan dalam ilmu geologisnya, karena hanya dengan proses geologis tertentu, bentukan-bentukan alam di sekitar kita itu menjadi seperti sekarang ini. Sehingga biodiversity di sini mestinya
di-trigger juga oleh geodiversity yang melandasi terbentuknya sebelumnya. Berikutnya. Sama juga tentu saja ini tadi juga sudah disebutkan pemanfaatan apakah itu titik-titik kosmis gitu ya, titik-titik untuk kegiatan-kegiatan beribadah, termasuk juga kegiatan-kegiatan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Berikutnya. Ini tadi saya yakin pemerintah sudah punya peta ini, peta kawasan rawan bencana, zona ring 1 atau ring 2, kalau di sini ring 1 sampai ring 3, 2 km, 4 km, 6 km, masing-masing memberikan ada karakteristik, ada cara-cara mengantisipasinya, ada risiko-risiko yang ada di sana. Ini mestinya menjadi bagian dari referensi penting bagi pemerintah untuk menentukan area tersebut layak, aman atau tidak untuk dijadikan membangun infrastruktur, membangun perumahan, kemudian juga mungkin area-area untuk pertanian dan lain-lain gitu. Berikutnya, dan ini yang bagaimana pemerintah berusaha mestinya begitu ya, kalau kita lihat bagaimana ada jalur evakuasi, bagaimana menaikkan level pemahaman terhadap resiko-resiko bencana tadi, dan juga tentu pemanfaatan yang lain. Berikutnya, ini statement dari Bapak Geologi Indonesia, meskipun orang Belanda, Batur kaldera dari Gunung Batur adalah salah satu yang terbesar dan tercantik yang ada di dunia, dan ini semua orang sampai saat ini saya yakin tidak ada keberatan tentang itu. Slide yang terakhir, ini tadi disebutkan oleh Prof. Ini kami merangkum saja bagaimana keberadaan sebuah gunung dengan fenomena geologisnya tadi. Ada danau di sana. Danau sebagai salah satu cara alam menyimpan air dan mendistribusikannya dimanfaatkan dengan sistem irigasi subak yang terkenal di Bali untuk pangan, untuk ritual, pada akhirnya untuk masyarakat. Berikutnya, nah ini kembali lagi sahabat Larut Batur, mestinya 3 pilar yang kita perlu kemukakan, ada lestari di sana, konservasi warisan, ada matangi kapasitas masyarakat, ada ngawerdi kesejahteraan yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, peran kami di IAGI itu sebagai mitra ilmu, berdiskusi, berkolaborasi, hal-hal yang berkaitan dengan kegeologian. Tidak hanya geologi apa saja, tidak hanya geologi tentang batuan dan proses-proses gunung apian, tetapi juga pertambangan, perminyakan dan yang lain-lain gitu. Intinya kami membantu pemerintah, memberikan support kepada pemerintah, masyarakat dengan ilmu kami mengontribusikan untuk kebaikan dan juga manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kami harapkan menuju abad kedua Batur, Bapak Ibu sekalian, kita melindungi warisan, menguatkan masyarakat dan membangun kesejahteraan untuk masa depan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi atas pemaparan yang sangat dalam sekali. Dia mengingatkan kita bagaimana potensi-potensi bencana yang terjadi di kawasan ini, mengingat Gunung Batur masih aktif dan membuat sekitarnya selalu bergerak, dan kita harus mengantisipasi itu. Kemudian selanjutnya pada juru penyarikan, silahkan waktu. Terima kasih Pak Wira. Oke, saya terakhir bicara di sini karena tuan rumah, begitu aja. Dan mengapa saya ada di sini karena tuan rumah itu aja. Jadi alasannya karena tuan rumah saja. Jadi tidak penting-penting saja sekali, dan mungkin nanti akan lebih banyak provokatif. Mohon maaf. Terima kasih Prof. Ardana, Prof. Kartini, dan juga Pak Budi dan Prof. Dwija. Dalam beberapa menit lagi akan sampai di sini.
Jadi tugas kami sebagai anak muda Batur telah terjembatani dengan apa yang disampaikan tadi. Upaya-upaya kami yang dilakukan dari kisaran tahun 2008 oleh Batur Volunteer, oleh beberapa komunitas yang anak muda waktu itu, hari ini sedikit sampai pada upaya penggalian itu. Dan ya pekerjaan belum selesai, maka daripada itulah sesungguhnya festival ini, peringatan ini hanya sebuah pemantik untuk kita berkolaborasi lagi, untuk kita bisa bekerja lagi gitu. Untuk Batur, untuk peradaban. Rahajeng Rawuh Bleka. Jadi tadi ada sindiran pemerintah belum hadir, semoga ada perwakilan pemerintah di sini. Biasa begitu kalau kita diskusi akademik, nggak ada pemerintah biasa. Jadi ya sudahlah begitu ya. Oke, hari ini saya ingin saja menyampaikan refleksi dan tantangan barangkali yang yang kami laksanakan 100 tahun Ratu Batut ini sesungguhnya penuh refleksi begitu. Kami hanya mengenang, bagaimana citra masa lalu itu, dan kalaupun nanti misalnya ada peluang-peluang di masa depan, semoga peluangnya adalah peluang yang baik, bukan peluang kami hanya menjadi buruh di tanah sendiri seperti dinyatakan tadi. Ya, oke, mohon dibantu. Tadi sebenarnya sebagai tugas sebagai pembicara terakhir itu gampang karena semuanya hampir dijelaskan tadi ya. Tetapi saya ingin mulai daripada sebuah narasi bahwa Batur itu adalah sebuah peradaban. Dan peradaban yang tidak lahir dalam semalam gitu. Kita melakukan evolusi panjang sebagai sebuah komunitas dari mungkin prasejarah hingga masa kini gitu. Kalau kita membaca catatan-catatan arkeologis, sejarah, kawasan Batur ini telah dihuni manusia dan membangun peradaban dari masa prasejarah. Itu dibuktikan oleh risetnya guru-gurunya Pak Wira ini. Melalui kajian arkeologi ditemukan alat-alat batu dari masa Paleolitikum misalnya itu di kawasan Runyan. Nah, itu membuktikan bahwa kawasan ini ya memang menjadi magnet sejak masa prasejarah. Dan kalau ada yang bertanya kepada saya bukan ahli sejarah, yang ahli sejarah adalah Prof. Ardana di sini. Saya hanya pembaca teks gitu. Dari mana sudut pandang Batur gitu. Kalau kita membicarakan soal sejarah biasanya akan terjebak pada bagaimana sejarah Batur. Yang akan sulit saya jawab. Karena memang agak sulit kita menjawab dari mana sebenarnya nama Batur ini muncul gitu. Tetapi apabila kita masuk ke zaman klasik misalnya, kita bisa merujuk prasasti Cempaka yang ada 3 kelompok sebagai pijakan awal untuk bagaimana melihat Batur gitu. Sebenarnya ada juga misalnya di prasasti Buahan disebutkan ada Tampuriang, Tumpuhyang, Tampuriang dan variannya itu, meskipun memang apakah Tampuriang kemudian berevolusi menjadi Batur? Nah, ini di dalam ingatan kami, Batur ini adalah sekumpulan masyarakat yang kemudian disatukan dalam satu wadah begitu. Diduganya di zaman era Dalam-Moturenggong. Tapi ya itu hanya catatan, tidak ada yang benar-benar tegas menyatakan itu. Kita masih melakukan penelusuran yang panjang. Nah, kalau kita kemudian masuk ke dalam masa era dinasti Majapahit begitu, Batur ini juga tidak luput dari sorotan teks gitu. Misalnya kita bisa baca Usana Bali, Sri Purana Tatua, Baba Dalem, Kidung Pamancanga sangat jelas menjelaskan gitu. Nah, kebetulan ada Pak Gunayasa di sini, nanti bisa memberikan masukan-masukan yang lebih jauh gitu. Temuan-temuannya di Perancis mungkin barangkali gitu. Dan hari ini di zaman modern gitu, Batur sampai pada sebuah titik frase sebagai peradaban air yang diakui melalui UNESCO Global Geopark dan juga Batur Global Geopark. Ya, UNESCO warisan Subak ya, Landscape Subak dan UNESCO Global Geopark. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah kutipan daripada 2 prasasti Campaga. Mohon maaf tidak saya isi diakritisnya. Kemudian ini saya jadikan sebagai pijakan untuk merujuk Batur gitu. Di dalam prasasti Cempaka ada beberapa tempat yang menjadi batas desa yang hari ini masuk kawasan Batur dan menjadi batas desa Batur. Misalnya Bubung Jalan Tengah itu kawasan penolakan Bubung. Kami masih menganggap sebagai Ninjo Bubung itu artinya di daerah yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada Jongles Tengah W atau sekarang menjadi Tatak Begat Danu di dalam Majapahit. Itu masih menjadi batas antara Batur dengan Kedisan gitu.
Sementara Titi Marmar yang nanti besok kita akan napak tilas, yang dulunya menjadi bagian dari Om Swastiastu, Prof. Prof DJ, tahu. Nggih. 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 Haris. Nggih dumun. Langsung sebelum. Nggih. Nggih, Titi yang izin melanjutkan. Titi Marmar yang besok akan kita napak tilas itu, ketika di Prasasti Cempaka ini dinyatakan sebagai salah satu batas dari Desa Cempaka atau Karamaning Cempaka, sekarang berada di tengah kawasan, di dalam kawasan landscape Batur gitu. Jadi melalui prasasti ini sesungguhnya sedikit terjawab apa ingatan kami bahwa Batur itu gabungan dari Cempaka, Sinarata, Tampuriang, desa besar dan beberapa desa kecil lainnya yang disatukan, entah karena bencana, entah karena wabah dan sebagainya. Dan ini nanti menunjukkan bagaimana kemudian Batur, kami meluruskan wacana kami di kaki Gunung Batur sebelah barat daya yang kemudian harus tahun lalu kita terkena bencana. Oke, next. Nah ini, apabila kita melihat karena ini tentu adalah aspek kebencanaannya, apa yang kita bisa refleksikan dalam 100 tahun ini ya, pertama erupsi itu kami sangat dekat dengan bencana, dengan letusan. Itu terjadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Bahkan beberapa arsip yang dapat saya temukan begitu dalam beberapa tahun ke belakang melakukan riset tentang Batur, ada satu catatan yang kemudian dilegitimasi oleh ingatan kami sebagai Rejeng Anyar. Di kawasan Rejeng Anyar itu adalah lahar yang lava yang meleleh ke arah danau di letusan 1888 kalau tidak salah. Yang ke kawasan Rejeng Anyar ada Rejeng Let, yang ke kawasan Purajati ada Rejeng Anyar. Makanya dalam puja seorang juru balian di Sadat Batur itu ada Rejeng Anyar, Rejeng Let, Danu Gadang, Danu Kuning dan seterusnya. Itu melegitimasi tentang ingatan masyarakat, tentang ingatan kolektif masyarakat Batur tentang bencana, tentang erupsi dan sebagainya. Bahkan di dalam Babad Patisora, salah satu teks Raja Purana kami, dijelaskan ada 2 letusan yang penting, walaupun ya kita tahu Babad tidak bisa kita semerta-merta jadikan sebagai rujukan sejarah, nanti bisa saya dimarahi oleh Prof. Ardana begitu. Tetapi ini bisa mendukung. Ada narasi satu perasa yang menyatakan dalam Candra Sangkara Angsang Sasiwak. Dalam teks disebutkan 112, tapi kalau kita terjemahkan itu 110 gitu ya. Ya tentu di abad kedua nggak mungkin bisa kita yakini sebagai sebuah catatan sejarah. Tapi ada yang satu penjelasan, Angapit Watu Muah Angapit Gunung 1472 di abad ke-15. Jangan-jangan di masa itu ada juga erupsi yang besar yang telah dicatat oleh ingatan leluhur kami sebagai sebuah peristiwa kolektif. Nah yang terakhir yang memberikan dentuman cukup banyak adalah 100 tahun lalu melalui erupsi yang terjadi pada 2 Agustus 1926, dimulai pada saat 1926, tanggal 2 Agustus, tepat pada hari ini. Mengapa kemudian kami melakukan peringatan pada hari ini di tanggal 2 sampai tanggal 8, karena kami menemukan data basisnya adalah tanggal 2 sampai September begitu. Dan tadi pengarcananya adalah ide Betari Ring Purajati, itu adalah nabe kami. Batur adalah peradaban kuna yang memposisikan Betara Sakti Bujangga sebagai nabe niskala begitu. Semoga beliau bisa memberikan pencerahan terhadap hal itu. Oke, lanjut ya. Nah ini salah satu catatan yang dalam beberapa tahun ini kami juga cukup tersentak di dalam tim kajian Batur. Ada satu clippingan koran yang terbit pada tanggal 10 Agustus 1926 atau 7 hari setelah tanggal 3, 8 hari setelah tanggal 2 Agustus 1926. Yang ini tadi saya ngobrol sama Prof. Ardike ya. Karena saya tidak dibekali oleh bahasa Belanda, jadi saya mohon bantuan Google Translate untuk menerjemahkannya, dan kebetulan bisa gitu. Dan di dalam ingatan masyarakat kami 1926 terjadi letusan, 1928 kami baru direlokasi. Dipatahkan oleh data ini bahwa persiapan permukiman sudah dilakukan 7 hari setelah peristiwa. Cepat sekali, penanganan bencananya cepat sekali. Bahkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda, telah melakukan koordinasi dengan kawasan dengan Departemen Kehutanan begitu.
Dan memang sudah disiapkan kawasan ini sebagai kawasan permukiman baru untuk masyarakat Batur. Itu mendukung juga hipotesis dari tim kajian kami yang menemukan titik nol atau Purwa Mandala Batur itu, bahwa foto-foto yang sampai ke hari ini ke kami adalah bukan foto objek gitu, tetapi adalah foto-foto mitigasi sesungguhnya. Jadi sangat masuk akal ketika dilakukan mitigasi lebih dulu, kemudian terjadilah gitu. Ini menjadi penting, kolaborasi penting bahwa ingatan masyarakat disokong dengan data. Ini kesadaran tentang sejarah itu menjadi hal yang penting dalam ke depan kita menyongsong Batur dan ya peradaban manusia secara berlanjutan. Oke, lanjut. Nah, saya ingin berefleksi tentang erupsi 1926, apa warisnya pada hari ini gitu. Saya mencoba melakukan, karena ditugaskan memang untuk berefleksi ke dalam sebagai bagian dari dalam. Setidak-tidaknya ada 8 hal yang bisa kita refleksikan. Kebetulan di sini ada masyarakat Kerama Desa Adat Batur gitu. Pertama, dengan adanya erupsi ini terjadi relokasi permukiman. Ingat ya, relokasi permukiman, bukan desa yang berpindah. Hanya permukiman, hanya pusat permukiman yang berpindah. Kawasan kami masih tetap kawasan yang dahulu, yang dibuktikan melalui batas-batas kultural yang telah kami petakan juga sebagai peta adat. Kemudian, dengan adanya relokasi ini, kami kehilangan situs-situs bersejarah. Dan mungkin benda-benda sejarah tidak dapat diselamatkan pada masa itu. Saya sering bertanya dulu pada Pak Wira, dan beberapa guru kami di FIB, mengapa di Batur atau Tampuriang atau desa-desa yang ada di kawasan Batur hari ini tidak ada prasasinya? Prasasti Cempaka yang berasal dari era Bali Kuna itu diselamatkan karena sekarang disimpan di Bangli. Gitu. Kenapa tidak ada? Itu belum mendapatkan jawaban saya. Walaupun ada satu keterangan, ada prasasti yang mungkin dulu disimpan di Balai Agung Batur, tapi hari ini faktanya tidak ada kalau prasasti dari era klasik gitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya relokasi ini, peluangnya adalah bias sejarah dan bias identitas. Hilangnya identitas bebaturan itu. Kalau tadi Prof. Ardana menyatakan tentang identitas ini, identitas bebaturan. Dengan hilangnya kawasan situs kami, berpeluang untuk menggeser ritus. Dengan hilangnya ideologi, berpeluang sekali untuk menggeser identitas. Makanya orang akan bertanya, mengapa pemangku Batur dari kecil dipilih? Mengapa pemangku Batur udang-udangannya seperti ini, seperti saya? Bagi orang Bali dan beberapa orang yang tidak paham, ini sudah disalahkan kami. Dan masuklah kemudian, mohon maaf Pak Prof. Wijaya sekarang sebagai Dimas Hindu, sudah masuk ada harus disamaratakan, pemangku harus bungkus nangke dan sebagainya. Ini karena bentuk dari identitas. Kehilangan ideologi kalau kita tidak kuat menjaga itu. Saya kira itu. Kemudian adaptasi struktur adat. Peristiwa 1926 sudah nyata menghilangkan sistem kubayan kami. Kubayan Jorobau mesinap hari ini. Pertanyaan yang berapa kali ditanyakan oleh majelis desa adat, mengapa desa Batur menyebut diri sebagai desa tua tetapi tidak punya kubayan? Ya karena mereka tidak membaca sejarah ini. Dan dengan gamblang dinyatakan kami sebagai desa baru. Karena tidak memiliki sistem ulu apad yang sama seperti Kintamani, Buahan, Kudisan, dan seterusnya. Padahal kami punya sistem ulu apad, meskipun tidak sampai pada kubayan di Bali Rame. Tadi Guru Santika adalah Bali Rame, sekarang Guru Asa di sini ada Bali Rame, Niwa Tengan. Masih berjalan ulu apad itu, tapi ada adaptasi. Di mana peran-peran Jero Kubayan hari ini dipegang juga oleh Jero Gede. Semestinya Jero Gede hanya menaungi urusan Subak, sekarang juga mengurusi Kerama Desa begitu. Ini karena adaptasi, kami kehilangan sumber ekonomi, sumber penghasilan, dan kehilangan ruang yang jelas. Kita tidak pernah tahu 100 tahun yang lalu berapa tabungan leluhur kami yang dibawa di kantong untuk bertahan dalam 2-3 tahun. Sehingga kami banyak yang ngalu leluhur kami. Ngalu itu berjualan ke keliling desa sampai 1 bulan, sampai 2 bulan dan sebagainya, sampai beberapa minggu begitu. Ya karena kami kehilangan sumber daya ekonomi dengan habisnya. Bayangkan tidak ada rumah. Bayangkan kebun yang biasanya kita petik sayuran dari belakang itu tidak ada hari ini. Maka bagi saya dinamika Batur dari tahun 1926 sampai 1978 masa integrasi itu sangat penting dibaca
Dan ini menjadi umpan saya ke Prof. Ardike. Mohon disuntik sedikit mahasiswanya melakukan riset sejarah di Batur. Karena ini penting dinamikanya. Belum nanti politik praktis yang masuk masa PNI, PKI, masa PSI yang kemudian dalam tanda kutip cukup memberikan pukulan terhadap kemudian adanya perpecahan di diskusi sosial. Belum lagi kita berhadapan pada masa pemerintahan kemerdekaan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat rigid begitu. Kalau membaca Batur hanya dari 1926 kemudian meloncat ke 2026, ya itu adalah kegagalan sejarah. Dan hanya sekarang memonumenkan atau mengkultuskan struktur yang ada hari ini, itu adalah kegagalan tafsir. Dan itu terjadi pada kami. Mestinya ini menjadi refleksi kita bersama, selama desa Sarangsambi dan juga terutama anak muda ini. Ya, sehingga kita bisa lebih kuat terhadap identitas. Gitu. Yang terakhir, ada kerentanan hancurnya atau tergerusnya solidaritas antar komunitas. Batur itu kuat karena ada sinergi, ada solidaritas. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Tapi dengan adanya peristiwa 1926 ini, dan adanya modernisasi hari ini, kami sekarang melasti sangat jarang sekali bisa ke Batu Bolong kalau melaksanakan Danu Kerti. Karena apa? Batu Bolong sudah berubah menjadi kawasan wisata. Kalau kami melasti dengan hampir Desa Adat Batur sekarang hari ini berdasarkan catatan ketekan kemarin, ketekan itu cacak jiwa, berjumlah 12.685. Saya masih hafal karena kemarin dengan 12.000 orang datang ke Canggu, bayangkan. Itu menjadi salah satu pilihan sekarang setiap Danu Kerti kami tidak melasti lagi ke Canggu, hanya Lunas Tirta, tapi bergeser ke Batu Klotok. Ini juga persoalan ruang gitu. Kalau dulu berjalan, solidaritas antar komunitasnya itu terjalin. Bu Prof tadi sudah menyatakan ketika ada Betari Lunga ke daerah utara akan simpang ke Bulian, akan simpang ke Tejakula, ke Pakistan. Hari ini karena kita pakai mobil demi efisiensi, hubungan itu tidak terjadi. Maka kita akan semakin menjauh. Tidak akan kenal lagi dengan aliansi kita yang sebenarnya ini membangun sistem yang menguatkan antar komunitas itu. Next. Nah, tetapi 100 tahun berjalan, Batur itu menolak punah Bapak Ibu sekalian. Ada modal spiritual, ada modal solidaritas sosial, dan ada jaringan kekerabatan yang menyelamatkannya. Next. Motifnya apa? Satu-satunya yang bisa mempertahankan kami dari kehancuran peradaban itu, rasa-rasanya adalah bakti kepada Ide Betari. Kami sudah didoktrin oleh leluhur bahwa menjaga tetaman Ide Betari. Kalau ada yang mengusik-usik kawasan tetaman Ide Betari yang kaldera Batur ini dalam keyakinan kami akan lawan. Isu yang terbaru, isu tentang apa? Tentang kapal pesiar. Itu kami lawan, tangan kiri gitu. Bila perlu, dua pusaka kami kita keluarkan, kita lawan. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai. Dan tidak ada kejelasan. Mohon maaf, ini adalah ideologi kami. Sementara ya. Sementara. Saya tidak tahu bergeser dua tahun lagi gitu, nggak tahu ya. Tapi setidaknya itu adalah ideologi kami hari ini. Menjaga kawasan tetaman yang Betari. Kalau ada orang meninggal di kawasan Gunung Batur, Danau Batur yang tenggelam, tidak boleh dari 42 hari kami harus melaksanakan ritual meresigana. Dan tidak peduli dari mana datangnya uang itu gitu. Tidak peduli apakah yang meninggal adalah wisatawan yang membayar karcis naik gunung atau apa. Kami tidak pernah memedulikan itu. Yang jelas tanggung jawab kami adalah sebelum lebih dari 42 hari kami melaksanakan ritual sapu-sapu gitu. Itu ideologi. Kedua, adanya situs pemujaan di Betari yang 24 mandala yang kemarin mulai kami bangun-bangun lagi. Misalnya Pasar Agung yang hilang yang terlahap lahar, kami bisa bangun lagi di tahun 2008 mulai. Rejeng Anyar, Perapen Pingit sudah metangi lagi. Nah, ini adalah bentuk kami untuk mempertahankan ruang itu. Dan ada juga ritus siklus tahunan. Dan juga multi tahun seperti Danu Kerti 5 tahun sekali. Kemudian Candi Narmada mengiringi upacara Besakit dan seterusnya. Yang saya kira ini adalah mentalitas spiritual, kultural, bebaturan. Gitu. Inilah ideologi kami, ideologi bebaturan itu. Ya, ini di kiri adalah foto Raja Purana Batur. Mohon maaf, saya lancang memfotonya karena, tapi Anda harus tahu, Bapak Ibu harus tahu. Raja Purana Batur kami itu bukan satu teks.
bukan 1 naskah, tapi 13 naskah. 2 tahun lalu kami dibantu oleh unit Lontar Udayana untuk mendigitalisasi ini. Dan ini adalah salah satu doktrin spiritual yang ada, yang menjaga kami, Raja Purana Pura Ulun dan Batur. Karena setiap puja wali pasti beliau diturunkan. Dan setiap jening wenten nguruh hara di desa, menang Raja Purana bakta ke pemelasian ke kita solas di Pelisan. Ya jangan juga hanya dibasuh, maksudnya dibaca itu. Bukan hanya dibasuh, udah kita minum di bukan. Baca, cari solusinya di Raja Purana gitu. Itu ada juga. Kalau ada huru hara, baca Raja Purana. Itu kami lakukan waktu COVID. Jadi COVID salah satu juga dengan mengangsuh Raja Purana di Kuta Solas. Dan kalau teks-teks pendukungnya yang hidup atau ditulis di luar Batur ya ada Wisana Bali, kita rekan dari Tema Bangsa, dan seterusnya. Next. Yang kedua, saat berbicara soal solidaritas, kami mengenal ada istilah Batun Sendi de Betari. Sayang sekali mungkin tidak semua bisa hadir hari ini. Ada 2 segmen dalam Batun Sendi ini atau aliansi ring 1 kami. Pertama adalah desa-desa yang terkait dengan Pura Pusa. Ini juga salah satu refleksi kita untuk kembali mengkonstruksikan kebudayaan Bali yang terlepas dari kolonial. Ini saya kira juga penting gitu. Karena selama ini kita kalau membaca tentang desa Pekraman pasti sudah Negara Teater itu aja bacaannya. Pusah kami itu disungguh-sungguh oleh 5 desa. Kalau sekarang desa adat adalah desa yang memiliki pusah desa Balai Agung. Ini malah diapakan yang terjejaring dalam satu situs ini. Akhirnya apa? Desa-desa yang tidak memiliki pusah membuat pusah sendiri, memutuskan hubungannya dengan desa yang lain. Yang tidak punya dalam membuat sendiri. Ini kita perlu lakukan refleksi bersama saya kira. Kalau sudut pandangnya masih hanya dari luar, tidak dari dalam, ya begitu, kita akan canggung. Kita harus melepaskan sedikit ya, cara pandang atau sedikitnya setidaknya berjarak terhadap atau mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Karena belum tentu juga itu bisa kita sebut sebagai kebenaran. Yang kedua adalah desa-desa yang beririsan kultural dengan ide bertahan Sakti Batur. Misalnya ada Buahan, ada Bayung Gede, ada Sekardadi, Sri Batu, Tanggahan Gunung. Sri Batu, Tanggahan Gunung ini katanya salah satu dari Jero Gede kami pernah tinggal di sana karena melepaskan diri dari desa. Gitu. Jadi kami tetap berrelasi gitu. Oke, next. Dan ini ada Pasihan. Kalau ring satunya adalah Batun Sendi, yang kedua adalah Pasihan. Konektivitas hubungan kami, kekerabatan kami itu diukur oleh Pasihan ini. Yang dilegitimasi oleh sejumlah teks dalam Raja Purana. Apa Pepasihan itu? Pepasihan adalah kawasan atau area yang bergantung airnya dengan Batur. Ternyata leluhur kita telah membagi Bali ini dalam beberapa area. Kalau area kerja Batur adalah dari Tukad Unde sampai Tukad Sungi, dari Tukad Mecanggah di Tianyar sampai Tukad Banyumale. Maka kalau ada subak dari Jemberana kami tidak bisa berikan pajak gitu. Walaupun ada pemus, saya sudah menjadi pelakunya karena saya penyarikan. Sekitar tahun 2021 ada subak dari Luwus katanya harus terikat dengan kami secara karena memberas jinah. Kami tidak bisa menerima. Kalau hanya mempersembahkan sarin tahun tanpa terikat kami berani menerima. Tapi kalau itu ingin terikat langsung, kami belum berani untuk tiba-tiba dengan arogan gitu memasukkan. Tiba-tiba kita surati satu Bali, kita punya karya ageng kita surati satu Bali gitu. Belum tentu orientasinya semuanya itu akan berorientasi ke situs itu gitu. Jadi kita semua itu sudah punya ruang kerja masing-masing. Jadi nggak usahlah merecoki yang lain. Kalau sudah di daerah Karangasem biarkan itu menghulu ke Besaki. Kalau sudah Jemberana biarkan ke Batu Karu gitu. Ya. Itu salah satu cara untuk menjaga ruang itu. Next. Kekerabatan lain ya ada Gebog Wingkang Ranu. Ada Pak Jero Danu ini di Kedisan kami salah satu gebogam gitu. Kemudian relasi Batur dengan Gebog Satak Sukawana misalnya. Ini dilegitimasi oleh teks Catur Dharma Kelawasan. Yang tidak ada di kami ya. Jadi itu adalah legitimasi orang ya. Kemudian ada tradisi lisan yang berdasarkan mitos, misalnya mitos Joratoyo Kental Bumi.
mitos lindung besi dan seterusnya. Dan ada narasi teks babat. Misalnya tadi Pak Wira ini adalah salah satu yang kemudian saya tersentak mendapat datanya, salah satu yang mengakui sebagai sikap batur bersama Pak Guna dan lainnya gitu. Yang ada sekarang di Selat Tengah melalui tulisannya yang sangat menggugah dalam buku Seabad dari Lokasi Batur itu. Jadi ternyata apa yang kami warisi secara ingatan, ada sikap Batur yang ditugaskan untuk menjaga kawasan Bangli dulu. Kami tidak tahu di Bali, di Batur itu di mana ditugaskan, di mana sekarang. Ternyata ada ngakuin di Selat Tengah. Nah itu juga Swecang de Betari. Dan tentu ada hubungan pura, puri dan purana ya. Dalam konteks ini semua pelinggih di Batur itu terkait dengan puri pada masa dahulu. Misalnya sungsungan Mengui, sungsungan Buleleng dan Bukit dan seterusnya. Itu semua. Makanya kami sekarang dalam era modern ini berkomunikasi dengan apa? Dengan pemerintah kabupaten. Karena puri ya sekarang simbol kultural. Lanjut ya. Nah ini yang menjadi tantangan untuk ke depan gitu. Pesan kekerabatan terhadap apa yang menyelamatkan 100 tahun yang lalu peradaban kami adalah tanggung jawab ke masa depan untuk menjaga tanah dan air gitu. Menjaga Ida Betara Sakti Sugra Pengampeg Sembah Sun dan Ida Betara Sakti Medue Gumi gitu. Ida Betara Sakti Dewi Dano representasi air, Ida Betara Sakti Medue Gumi representasi tanah gitu. Tanah dan air itu kami hormati dalam bentuk representasi Ida Betara. Pertanyaannya sekarang, kalau tanah dan air hilang dari cengkraman masyarakat Bali, berarti Ida Betara juga sudah hilang, sudah dijual gitu. Jadi sama. Jadi Ida Betaranya mungkin bisa dalam bentuk pralingga, tapi esensinya mungkin hilang. Ini tantangan ke depan. Lebih-lebih dengan berbagai persoalan kami di Kaldera Batur hari ini, yang banyak kewenangannya bukan di desa adat. Walaupun sudah ada perda desa adat, kami tidak cukup berdaya kalau sudah ada ACC dari pusat gitu. Ya sudah, TWA dibangun begini. Itu salah satu tantangan kami untuk menjaga ruang hari ini. Next ya. Ya, ini juga saya kira kita diajarkan atau dititipkan oleh leluhur untuk sama-sama berkewajiban bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Menjaga relasi dengan orang lain. Batur itu tidak pernah tertutup. Karena apa? Ide Ratu Gede Mekah ada, Ide Ratu Masyam ada. Itu simbol-simbol dari relasi. Saya kira simbol-simbol dari relasi dengan masyarakat luar di era itu. Entah itu Mekah itu mengarah pada Arab atau Persia, saya kurang tahu. Yang jelas ada. Apa Masyam itu adalah Siam? Ya, itu soal tafsir. Tapi ada ritual itu. Sampai kami melaksanakan ritual ngantukang. Ketika Ida Betara sudah kependak, pasti akan ada orang kena cacar. Apakah itu misalnya bukan sebuah penanda di zaman dulu ada imigran datang kemudian menyebarkan wabah. Yang itu dijadikan diabadikan sebagai sebuah ritus. Hal-hal semacam ini saya kira penting untuk ditengok kembali. Yang terakhir adalah kesetiakawanan sosial. Oke. Terima kasih Pak Wira. Next. Ini refleksi kita bersama yang saya kira saya sepakat dengan Prof. Kartini. Batur itu tidak bisa hanya dijaga oleh krame Batur yang 12.685 orang ini. Kami semoga ya tidak ada peluang larut di masa depan. Bayangkan ya, kasihan sekali jadi warga Batur, 100 tahun larut, 50 tahun lagi larut juga karena tanah-tanah kami menjadi milik kapital. Investor yang punya banyak uang gitu. Ya, kasihan sekali ya. Sudah tidak punya ruang, identitasnya dipertanyakan. Kasihan pokoknya. Jadi semoga dengan momentum ini kami membuka ruang sebesar-besarnya untuk kolaborasi, untuk sama-sama metangi, menjaga salah satu hulu Bali. Salah satu. Yang lainnya saya kira juga tantangannya juga sama. Batu Karu sama, Besakeh sama. Mari kita jaga. Kalau yang di daerah otoritas Batur, marilah saya mengajak untuk bersama-sama. Terakhir. Next. Ya, ini adalah foto dari 1910 kalau nggak salah. Baris Batur itu seperti itu. Jadi kalau leluhur kami adalah seperti itu, tubuhnya tegak-tegak, kemudian tombaknya panjang-panjang,
kalau harga diri diinjak-injak akan melawan, maka pertanyaan selanjutnya, apakah nyali itu masih ada? Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menyampaikan. Begitu banyak yang sebenarnya beliau keluh kesahkan terhadap realita saat ini, dan diajak kita merenung untuk itu sambil ditampar-tampar rasanya gitu. Oke, selanjutnya itu karena Pak Prof Dwije sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi saya langsung undang beliau untuk menyampaikan sambutannya dan pemaparannya. Silakan Pak Prof. Om Swastiastu, ya, jero penyarikan yang sangat saya sucikan, para pelingsir penanita terang sami, dan guru saya Prof. Ardano. Beliau adalah guru saya waktu saya S3 ini. Jadi saya harus pelan-pelan ini. Karena guru itu memang agak susah. Dan sahabat saya Kartini ini juga gengnya Prof bagus loh. Prof Ardano, Prof Kartini itu gengnya Prof bagus. Dan saya waktu itu masih ketengkong beliau, ya. Jadi masih belajar ya. Yang saya hormati teman-teman para pengelingsir kami yang tidak saya sebut satu persatu. Ada Puskor, juga ada Pak Kandep, Pak Baru, Pak Mudana, penyuluh juga ada. Dan tentu anak-anak muda Batur yang juga saya hormati. Mohon maaf saya baru landing jam 10 Prof. Tadi malam baru selesai doa kebangsaan jam 12 malam. Jadi saya jam 4 sudah harus ke bandara, dan doa kebangsaan yang dihadir oleh 100.000 orang. Jadi kami di Dijen Bima Sindu dapat giliran mencacah tadi itu 1.000 orang umat Hindu. Ini mencari umat Hindu 1.000 orang di Jakarta itu luar biasa itu. Pagi sore kita kontak supaya pasti hadir karena dicatat oleh istana. Saya ingat dengan pesan Prof Bagus waktu 2022. Saya dipanggil sama beliau dan disuruh membaca sebuah buku yang waktu itu Negara Teater itu baru itu. Prof ya, baru itu. Beliau mengatakan ini pelan-pelan juga akan ditarik karena ekosistem ritual kita sudah putus gitu ya. Itu yang pertama yang saya ingat sekali. Salah satu contoh yang beliau berikan, alur ritus kita, karena disebut di Negara Teater itu tadi Ciro penyarekan, itu Ulun Danu Batur itu penghulu Subak. Nah, rentetan dari bawah ke atas itu putus. Misalnya Mendak Toyo sudah nggak ada. Terus Temuku Ayo sudah nggak ada. Jadi ada ritus-ritus yang sekarang hilang. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem ritus yang dibuat oleh leluhur kita berdasarkan pusat orasi 3 tadi, timur, tengah, dan barat, suatu saat tidak ada lagi ritus itu. Artinya apa? Penghormatan dari bawah itu sudah nggak ada. Baru tiba-tiba saya sangat apresiasi sekali Jero Penyarikan ini. Beliau orang kritis, nyastre,
Yang jelas beliau sangat paham tentang teks dan beliau berorientasi pada teks. Nah, ketika orang sudah tidak berpikir lagi ekosistem ritual ini, pertanyaannya apakah suatu saat batur ini masih dianggap penting oleh umat Hindu di Bali? Karena subak sudah nggak ada. Itu otomatis dua bumi sudah nggak ada. Tanahnya sudah ada. Karena tanahnya tidak ada, berarti airnya juga akan tidak ada. Karena tidak mungkin kita menjaga ekosistem air tanpa tanah. Nah, catatan Prof. Bagus itu mengingatkan kita bahwa siapapun menjadi pemimpin di Bali, jangan hanya bicara tentang manajemen, tapi bicara tentang substansi Bali kayak apa. Substansi Bali itu kayak apa? Kenapa akhirnya pusat-pusat peradaban yang dalam konteks Purana Batur disebut bahwa gunung itu adalah giengnya Pulau Bali, tulang punggungnya Pulau Bali. Ketika gunung itu sudah tidak ada lagi dan gunung itu sudah dikikis, tulang punggung kita habis. Jadi Bali akan menjadi saraf kejepit. Saraf kejepit karena tulang punggungnya tidak ada. Apalagi tulang punggungnya sudah dihabisi. Akhirnya apa? Kita nggak bisa jalan apa-apa lagi. Bali hanya sebuah identitas kultural tanpa ada fisik yang mendukung. Ini yang catatan pertama yang saya ingin sampaikan karena saya teringat tadi dengan kajiannya Juru Penyarikan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kondisi Batur yang saya tadi sangat jelas sekali mendengarkan bahkan menyimak paparan dari Juru Penyarikan, 100 tahun itu yang pendek. 100 tahun itu baru dipikirkan hari ini. Syukurnya ada Juru Penyarikan ini. Berarti 100 tahun kita menenggelamkan sebuah identitas yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berarti tidak hanya orang Batur, tapi peradaban Bali. Karena di situ kita melihat ada beberapa poin menurut saya. Yang pertama, saya teringat ketika ada kalau relokasi sejarah Prof. Ardana yang paham dan lingkungan Prof. Kartini yang paham. Tapi saya ingin menyampaikan dari perspektif antropologi budaya. Nah, catatan tadi bahwa 1926 adalah catatan yang pilu bagi masyarakat Batur. Kenapa pilu? Karena tenggelamnya tidak hanya peradaban tapi juga secara fisik. Betapa beratnya mengkonstruksi sebuah peradaban baru yang regenerasinya tidak bertransformasi dengan baik. Jadi penglingsir kita dulu yang pada saat itu mengalami musik tidak dalam konteks mentransformasi peradaban kepada generasi berikutnya. Nah, baru sekarang kita sadar, baru sekarang kita memahami bahwa Batur itu bukan identitas Batur yang sekarang. Jadi ada peradaban yang lebih dulu dan peradaban itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip porak-poranda. Saya tadi mendengar Juru Penyarikan porak-poranda. Bayangkan membangun identitas dalam sebuah masyarakat yang begitu besar musibahnya bukan suatu hal yang mudah bagi orang Batur.
antara mempertahankan identitas atau mempertahankan hidup. Nah, cerita-cerita tentang masyarakat Batur dalam kultur kita tidak hanya pandai dalam konteks mencari sumber penghasilan, tapi juga mempertahankan dalam tanda kutip Batur yang sejati. Peradaban-peradaban itu sudah berlangsung dengan berbagai perubahan yang terjadi, tapi tetap masih Batur itu menjadi identitas yang tidak pernah hilang dalam ingatan kita, apalagi dalam konteks sejarah. Orang pasti melihat dan memahami Batur itu dalam konteks yang Batur yang kalangannya sekarang. Tidak dalam konteks bagaimana dia menggendong sebuah peradaban dalam penderitaan yang luar biasa ke sana kemari, dan sekarang dikembalikan. Dan saya sangat senang ketika Jero Penyarikan kemarin share foto pencanangan di titik nol. Itu sebuah peradaban yang akan dibangun oleh generasi Batur yang selanjutnya. Kita akan mampu, ya tergantung kita, kesepakatan kita. Ini yang saya kira sangat penting dipahami sebagai sebuah kultur yang dalam tanda kutip bahasanya Prof. Ardana adalah sebuah rekonstruksi Batur di masa lalu. Nah, tentu rekonstruksi ini sebagian substansinya sudah disampaikan oleh Jero Penyarikan tadi. Sebagian sudah. Kita paham betul dalam konteks sejarah. Nah, yang jadi persoalan epicentrum peradaban Batur ini kayak apa sih? Itu bisa kita lihat dari aspek ekosistem estetiknya, ada tari tadi, jelas sekali. Kemudian teologi yang dibangun yang sangat berbeda dengan Bali yang lain, di desa lain. Dan ini sekali lagi beberapa penelitian yang saya lakukan termasuk penelusuran sejarah Jaya Pangus, mungkin bersama-sama beliau juga dulu. Kemudian beberapa catatan dari Thomas Rother misalnya, jelas sekali mengatakan bahwa Batur itu adalah sesuatu yang dalam konsep teologinya berbeda. Konsep teologinya yang berbeda. Hanya persoalannya tadi Pak Prof. Ardana mungkin bisa meluruskan, sejak kapan sebenarnya ada peralihan dari Hulu Apad ke sistem yang baru sekarang. Nah, peralihan itu bukan semata-mata ketidakmampuan penglingsir kita menjaga Hulu Apad. Pasti ada perdebatan yang sangat dinamis ketika memutuskan Hulu Apad setengah, yang sistem sekarang setengah. Dan ini berjalan gitu. Berarti ada konsensus di sana. Ada konsensus bahwa kedua-duanya jalan. Sehingga pertanyaannya, ada yang dari Sukawana mungkin di sini. Saya ke Sukawana itu sekitar tahun 2021, penelitian saya. Itu baru berdiri Pura Pusah kalau tidak salah. Yang awalnya hanya ada satu pura kayak penataran gitu. Dan tidak ada pura dalam, tidak ada pura pusat. Tapi karena sistem desa adat sekarang bikin trikayangan baru yang jauh agak jauh ke atas itu. Artinya apa? Ini menurut saya ini pribadi, tidak mewakili lembaga. Saya tidak mewakili Dirjen Imasindo gitu ya. Kalau ada yang wartawan tolong, saya pribadi sebagai seorang akademisi, kenapa sistem bebanuan ini dihilangkan?
Padahal sistem bebanuan inilah yang membuat orientasi seluruh bebanuan yang ada di daerah-daerah sekitar Bangli, termasuk di Singaraja, bersatu oleh apa? Oleh kayangan ini. Kayangan yang tidak dalam konteks kayangan Tigeng, Kak. Ini hilang sekarang. Orang berlomba-lomba membuat kayangan Tigeng. Seolah-olah kayangan Tigeng itu legitimasi dari kita berdesa adat. Nah ini legitimasi ini dari mana gitu? Padahal kita punya sistem bebanuan yang saya baca Thomas Rotter itu luar biasa. Khas pegunungan, tradisinya bebanuan itu adalah sebuah kekuatan ritual yang memanggil semua wilayah bebanuan dalam satu orientasi yang sama. Sekarang nggak bisa gitu. Karena itu pecah. Nah, inilah yang saya kira teman-teman yang di desa adat, mohon maaf ini, konstruksi desa adat kita terlalu berorientasi pada norma-norma yang dibentuk sekarang. Adat kita dibentuk sekarang, seolah-olah identitas desa adat adalah kayangan Tigeng. Tanpa kayangan Tigeng tidak bisa berstatus sebagai desa adat. Makanya banyak juga desa adat baru yang muncul membuat kayangan Tigeng baru. Ini yang kita pentingkan ini sistem teologinya, sistem kelembagaannya, atau sistem politiknya. Kalau sistem kelembagaannya mestinya desa adat itu memayungi semua yang ada di desa masing-masing. Tidak bisa misalnya di daerah Ulu Apat itu tiba-tiba didirikan benese atau dipilih benese, nggak bisa. Menurut saya ini, menurut saya gitu. Karena saya dikomplain, Pak. Saya penelitian saya di Bojonggede, Sukowana, ini yang gebok Domas, ya, sampai ke Sambirenteng. Nah itu artinya apa? Di tiang bebanuan di tiang ring batur. Tidak ada satupun leluhurnya mereka berani mereduksi ini, tidak ada. Nah sekarang dengan sistem desa adat yang baru berpotensi, Pak, menghilangkan bebanuan itu. Jadi bayangkan sampai Jero Penyaringan bilang sampai ke Sri Batu bebanuan, Pak, yang bisa menarik kita apa? Ritus ekosistem ritual itu. Nah ini yang catatan menarik yang saya kira konstruksi pelan-pelan ini. Karena saya sudah sampaikan pada teman-teman yang di provinsi, kalau mungkin Prof. Ardana atau Bulo, mohon maaf ini belum semua beneso kita paham tentang apa sih desa adat kita. Dalam konteks Bali loh, bukan dalam konteks pemerintahan tradisional. Kalau pemerintahan pasti ngurusin 3 hal, paryangan, pewongan, dan pelemahan. Tapi itu yang dimaksud di Bali itu yang mana? Kan dia punya norma, punya aktivitas, punya produk. Nah, salah satu norma yang belum dipahami dengan baik adalah yang diciptakan oleh Jero Penyaringan tadi. Apa itu? Lontar kita. Lontar kita. Jadi kalau kita bicara tentang agama, tentang adat, nyastro itu harus penting. Nyastro itu penting. Supaya norma ini nanti menjadi pegangan pada siapapun yang akan menjadi penafsir dari peradaban masa lalu dan masa depan Bali itu sendiri. Jangan nafsir tanpa ada norma. Itu salah gitu. Cara berpikir akademis itu kita nafsir ada norma. Nah, norma itulah yang perlu kita isi sekarang.
Nah, yang menarik dari ini cerita antropolog ini. Jadi yang tadi sejarah, saya salut ini. Anak muda Jero Penyarikan hebat itu. Kalau saya masih jadi rektor, saya akan berikan doktor honoris causa ini. Ya, karena beliau persis sekali bicara tentang peradaban, tapi ada norma yang beliau sampaikan. Tidak ansik bicara soal apa yang saya pahami, tapi apa yang tertulis dan itu ditafsirkan kembali. Itu sudah setara dengan disertasi, ya Prof ya. Kalau saya bertiga, nguji udah lulus ini dokternya. Ya, ada satu menarik yang lupa dari ingatan kita tentang hubungan Boyonggede dan Batur, yang sampai saat ini masih dianggap bersaudara di skala gitu. Nah, catatan-catatan ini terlupakan karena memang rarutnya Batur juga pernah simpang di Boyonggede. Nah, jangan lupa yang kita tumpangi itu juga punya peradaban, juga punya yang dulu mungkin dalam tanda kutip tidak semuanya sama. Ketika kita rarut di Boyonggede, kemudian kita balik ke Karanganyar. Bagi masyarakat Boyonggede itu berjasa sekali bagi masyarakat Batur. Yang pertama tentu topangan fisik. Tapi perlahan-lahan ada akulturasi Boyonggede dengan Batur yang melarang perkawinan antara Boyonggede dan Batur. Itu artinya apa? Ada catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan, karena di situ ada semacam konsensus antara yang baru datang dengan yang sudah ada. Nah, catatan itu bagi saya, bagi seorang antropolog, bukan ansik sebuah perjanjian, tapi ini menjadi catatan yang nanti mengikat orang Batur dan orang Boyonggede supaya pemahaman di mana Boyonggede, di mana Batur selamanya akan menjadi ikatan yang tidak pernah putus. Catatan kita. Nah, kesinambungan spiritual ini menurut saya ada beberapa yang saya bangun dari beberapa fakta. Yang pertama tentang Purwojati. Nah, ini. Kenapa orang Batur tadi beliau mengatakan merelokasi. Merelokasi secara kultural tidak pindah. Yang pindah itu adalah fisik. Yang tidak pindah itu adalah kultural. Apa bukti dari ketidakpindahan secara kultural? Karena ada istilah medunungan ketika ada upacara di Purwojati. Jadi medunungannya sebenarnya di sini, tapi rumah aslinya adalah di Batur yang di Purwojati. Tadi sepintas saya dapat penjelasan dari Jero. Iku sang yang jati pangeling-eling ring desa. Jadi Purwojati itu sang yang jati pangeling-eling ring desa. Jati itu, nah apakah konstruksi istilah jati itu adalah memang sejatinya teman-teman warga Batur itu sejatinya di Purwojati sekarang? Iya, karena fakta sejarah menjelaskan itu. Itulah sejati kita. Makanya titik nol itu saya sepakat. Dan saya dukung. Artinya kita kembali ke jati kita. Nah, hanya persoalannya mengkonstruksi peradaban Batur yang sejati ini kira-kira perlu ada konstruksi yang lebih komprehensif. Sejarah, antropologi, arkeologi, dan seterusnya. Supaya kita mendapatkan gambaran bahwa kita punya peradaban Batur yang masa lalu yang kira-kira sebenarnya sangat
sangat lebih hebat dari yang sekarang. Kalau kita lihat dari catatan-catatan Jero tadi. Nah, catatan yang berikutnya adalah mengapa Pura Ulun Danu Batur itu didirikan sebagai pusat peradaban baru di relokasi itu. Nah, ini Ulun Danu Batur yang menjadi poros baru dari setelah relokasi, ini sebenarnya sudah disesuaikan juga. Yang dulu yang di titik nol kalau dalam catatan Eliado namanya Axis Mundi. Axis Mundi. Jadi poros dunia peradaban Batur ada. Nah, karena di situ sudah tidak ada lagi puing-puing yang bisa dilihat sebagai Axis Mundi, maka buat Pura Ulun Danu Batur yang sekarang. Saya beberapa kali sudah menyampaikan dan diskusi panjang dengan Jero Gede. Batur itu bukan terkait dengan Kancing Wi itu. Saya dengan Pak Ardiko jelas sekali waktu itu di Metro TV beliau mengatakan tidak ada hubungan Betari Batur dengan Kancing Wi, tidak ada. Saya telusuri prestasi Jaya Pangus satu pun tidak ada menyebut Kancing Wi. Nah, yang hanya disebut itu adalah ada dua istrinya Jaya Pangus, yang satu bergelar Sasangka, artinya Dewi Bulan. Dewi Bulan tidak disebut Cina. Jadi ini dianggap Kancing Wi itu jauh sekali itu. Prof. Adiko loh, gitu. Bukan saya gitu. Prof. Adiko mengatakan. Jadi jangan mengkait-kaitkan teologi ke dalam konteks kultural. Itu menyeret sakralitas ide Betari Dewi Danu ke dalam wujud personifikasi. Saya nggak rela itu. Makanya saya pelajari Pak Ardiko, saya ajak diskusi, Jaya Pangus sudah tidak ada sih. Bahkan dalam Balingkang saja itu tidak disebut di Jaya Pangus. Yang disebut adalah batas timur dari Singamandawa. Namanya Tukad Balingkang. Bukan dalam Balingkang. Nah, ini artinya supaya tidak ada image Betari Batur tiba-tiba dikaitkan dengan Kancing Wi, terus tiba-tiba ada Ratu Subandar. Ratu Subandar itu tidak dalam tindak personifikasi. Itu adalah peradaban air yang dibentuk oleh kesabandaran kita di zaman Singamandawa. Sabandar itu sekarang menjadi Ratu Subandar. Nah, apalagi konstruksi itu mengarah pada sesuatu yang dalam tanda kutip politik ya. Misalnya supaya dapat pengakuan dari teman-teman dari Konghucu atau Cina. Jangan, menurut saya tidak layak Betari disejajarkan dengan seorang puan dari Cina gitu. Itu jauh sekali merendahkan peradaban kita. Nah, Singapura, Prof. Lagi 5 menit, Pak Prof. Ya, nah sekarang yang menarik buat saya adalah karakteristik orang Batur. Di dalam pengamatan saya, bahwa orang Batur ini sebenarnya satu punya karakteristik yang khas adalah kehidupan memori kolektifnya sangat kuat. Kebersamaannya tadi disampaikan oleh Jero. Itu kekuatan yang tidak terbantahkan. Kekuatan kolektif. Jadi yang memori kolektif ini tidak bisa serta-merta dimiliki oleh siapapun. Kecuali ada gagasan kolektif yang kemudian menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu apa? Tentang satu pemujaan kepada Dewi Danu. Itu harga mati kalau kita NKRI harga mati. Kalau kita Betari Batur harga mati. Apapun susah kita, suka duka kita di Batur, Betari Batur tetap akan menjadi
sungsung dalam kondisi apapun. Itu tadi Jero sudah menyampaikan. Itu karakteristik. Dan yang kedua, Batur itu adalah sebagai pusat peradaban air. Saya sepakat. Pusat peradaban air, dan saya mungkin sudah guru besar saya juga sering saya cerita sama Jero Penyarikan. Kenapa secara tekstual banyak disebut dalam prasasti, termasuk Wingkang Danu. Jadi Betari Batur itu, dalam tanda kutip, air itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 2 kabupaten, Buleleng dan Bangli, termasuk hilirnya ini. Jadi dari hulu ke hilir. Nah, ciri yang disebutkan tadi oleh Jero Penyarikan adalah persoalan pepasihan. Saya masih ingat orang tua kami di Bunutin, setiap upacara Sabo di Batur memang ada upeti, kalau tidak salah itu ngaturang suwinih. Nah, ini kesadaran kolektif yang dibangun oleh Ulun Danu Batur. Orang masih ingat, oh mungkin Ngusabe ngaturang suwinih. Suwinih itu artinya bukan pajak menurut saya. Itu adalah kesadaran bahwa saya hidup dari Batur. Saya hidup dari air Batur. Apa yang bisa saya persembahkan? Hasil dari air itu apa? Dipersembahkan dalam bentuk suwinih. Nah, saya kira catatan yang paling penting buat saya untuk Jero Penyarikan, ini adik saya di sastra Bali, dan saya nggak menduga beliau akhirnya terjun ke spiritual. tapi spiritualnya sudah agak mirip dengan Prof. Bagus ini. Kritisnya luar biasa. Jadi saya aja di debat enggak apa-apa, karena sudah sering. Jadi yang pertama yang ingin saya bawahi dari catatan hari ini adalah, pertama-tama, Bali masihkah kita punya 2 konsep kehidupan, hulu dan teben. Kalau masih kita punya konsep hulu dan teben, ini Prof. Kartini, maka sudah saatnya kepala kita harus dibenahi dulu. Baru bicara tentang kaki. Nah, kalau kita sudah tidak ada lagi konsep luan teben, maka hancurlah Bali. Kaki akan di kepala, kepala akan di kaki. Di mana kakinya, di mana kepalanya? Batur termasuk yang menjadi kepala dari sebagai Pulau Bali. Kalau kepala itu sudah baik, sudah tenang, sudah bersih, astungkare kita enggak jadi uyang-uyangan lagi. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi menarik dan membangun kesadaran generasi muda kita, tidak hanya di Batur, tapi seluruh Bali, bahwa kita punya pusat peradaban yang tidak terbantahkan dimanapun, luan teben. Itu yang patut kita cermati. Terima kasih. Om Santi. Oke, terima kasih Pak Prof atas penyampaian materinya, dan saya harap para hadirin masih tetap kuat karena memang sudah jam makan siang, tetapi agar ini lebih lengkap lagi kita juga buka diskusi 1 sesi saja gitu, karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Tidak lupa juga saya menyapa teman-teman yang ada di Zoom.
Jadi terima kasih sudah ikut serta bergabung dalam diskusi kali ini. Untuk itu saya berikan kesempatan pada para hadirin bagi dua penanya saja, karena waktu tinggal 10 menit, di dua penanya saja, dan penanya akan mendapatkan souvenir berupa voucher dari GWK dan buku 1 Abad Relokasi Batur. Sekian, ada yang bertanya? Jadi sepertinya sangat antusias sekali. Saya sangat bingung ini memilih ini. Jadi saya bagi saja dulu sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, yang pertama Bapak ujung kiri paling depan. Kemudian oke, karena ada perempuan, saya kasih perempuan. Jadi mohon maaf yang belum terpilih, mungkin next time ya. Om Swastiastu. Terima kasih niki luar biasa dari awal presentasi sampai terakhir niki tidak berkedip matanya niki. Biasa kan segini. Bagus Susena dari Puskor Indonesia. Menarik sekali apa yang sudah dibahas. Sebenarnya dari yang disampaikan ini sudah sangat lengkap dan sangat luar biasa, menyentuh sekali. Apalagi para senior di sini ada, kemudian geolog ada, kemudian ada dari Prof. Ardana juga, beliau kami juga sangat kagumi ya. Kemudian juga Prof. Dwije yang terakhir juga Prof. Kartini luar biasa. Jadi intinya apalagi juru penyarikan ini ampun udah sering diskusi dengan Tiang. Jadi luar biasa sekali. Jadi apa yang dipaparkan tadi itu sangat memberikan makna yang luar biasa bagi kami-kami. Terutama nanti saya harap generasi muda juga ini yang hadir hari ini jangan sampai ketinggalan dengan seminar-seminar semacam ini. Karena bagaimanapun yang saya inginkan sebenarnya hadir seperti disentuh tadi oleh beberapa narasumber adalah para guru ICC kita yang harusnya hadir mendengarkan dari awal sampai akhir. Karena ini mungkin sebuah tradisi atau gimana ya kalau kita misalnya menghadirkan saudara-saudara kita yang kebetulan ada di wilayah-wilayah kekuasaan itu jarang sekali mau mendengarkan. Ampura niki bukan berarti kita tidak ingin menghormati beliau sebagai seorang eksekutif ataupun legislatif. Nah yang begini-begini harusnya didengar. Karena bagaimanapun materi-materi yang diberikan dalam pemaparan seperti ini harusnya masuk ke dalam diri mereka semua. Kan ujungnya tadi disebut sama Prof. Dwije ya, pada akhir presentasi saya lihat terjadi sebuah pemelesetan sekarang. Bagaimana Trihita Karana, kemudian visi misi dari berbagai orang harusnya kita anggap sebagai yang memberikan pemegang kepala dan kaki ini dengan baik. Tadi disebut juga bagaimana kalau kaki ada di kepala dan kepala ada di kaki itu sudah kalau orang Bali bilang sudah apa ada itu istilah tulah ya, tulah kalau Bali bilang. Nah ini sudah terjadi. Nah, bagaimana ke depan karena di sini memuat tentang topik yang lebih spesifik tentang cerita masa lalu, citra masa lalu, kemudian ada tantangan masa kini dan peluang masa depan, dan semua dari para pembicara sudah topik-topik itu secara lengkap. Jadi Tiang hanya menegaskan lagi, mungkin dari pertanyaan ini silahkan disamakan apa yang menjadi jawaban bersama itu, apakah Trihita Karana masih relevan untuk kita jadikan sebagai pedoman di mana secara teori, secara prinsip konsep dan lain sebagainya itu sudah luar biasa. Namun secara implementasi benar-benar jauh dari apa harapan kita. Apalagi kemudian mengusung misi-misi yang kayaknya tengah. Ampura tadi mungkin Prof. Kartini tadi tidak menyebutkan secara spesifik seperti Nangun Satkerti Loke Bali. Itu misalnya ada kemudian Satkerti yang disebut di sana. Salah satunya yang kita bahas adalah Danu. Nah, apakah ini masih relevan untuk kita terus gaung-gaungkan dengan bahasa retorik
yang kemudian secara implementatif jauh panggang dari api gitu. Nah ini yang perlu mungkin sama-sama berikan bagaimana caranya. Bahkan teman-teman sering memplesetkan tri hite karana itu sudah menjadi tri kita karana. Tri kita jadi ngangguang kita pedidi gitu loh. Mekita harta berana, mekita kuasa, dan mekita demen pedidi gitu loh. Jadi tri kita karana ini yang tidak ke depan kita tidak sangat harapkan kemudian terjadi. Di Bali ini yang saya tidak pahami bagaimana sebenarnya caranya. Apa metode terakhir yang bisa kita lakukan? Karena kalau pembahasan-pembahasan seperti ini sudah benar-benar kita sudah banyak sekali mendapatkan ininya, tapi sasaran tembaknya kita sekarang siapa? Gini Komandan, pertanyaan dari Tiang Suksemo. Yang kedua. Baik Suksema atas kesempatannya. Perkenalkan saya Pande Yusika, saya dari Gianyar dan pemaparan dari kelima pemateri tadi sangat menarik dan jujur saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bu Prof. Lukartini. Bagaimana air itu adalah sesuatu yang penting dan menjadi sumber kehidupan dan bahkan sebagai disebut sebagai agama tirta begitu orang Bali. Dan di sini sebagai salah satu ikon dari Batur itu adalah danau itu sendiri. Bagaimana air kemurnian air itu sendiri diibaratkan sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan bagaimana keberadaan atau jumlah air itu sendiri baik itu dari kaca sejarah, bagaimana kita ketahui ada satu subpoin arkeologi yaitu hidroarkeologi yang mungkin masih jarang dibahas, tapi sebenarnya itu sangat berkaitan dengan keberadaan Batur itu sendiri gitu sebagai danau itu kan disebut sebagai yoninya dan gunungnya adalah lingganya seperti itu. Bagaimana keberadaan air itu sendiri. Dan yang kedua mungkin ini refleksi saya sebagai generasi muda dan teman-teman di sini, menurut pemateri semua bagaimana kita bisa membangkitkan kembali bahwa bagaimana tradisi kita ini sebenarnya kita yang harus menjaga kembali seperti itu. Dan ada satu point of view yang kita memikirkan bahwa mewariskan antara yang generasi sebelumnya ke generasi kita tuh ada senjangan yang sebenarnya kita enggan untuk bertanya, dan juga kita juga merasakan tradisi ini sulit sekali dijalankan di masa sekarang ini seperti itu. Nah, bagaimana saya sendiri pun merasakan itu sulit sekali di lingkungan saya untuk menarik kembali orang-orang atau generasi muda ini untuk bahwa tradisi ini kita yang punya, kita yang harus merawat itu dan sebagai identitas kita sebagai orang Bali seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja. Terima kasih atas pertanyaan oleh kedua penanya tadi. Mungkin nanti saya langsung minta masing-masing narasumber untuk menjawab kedua pertanyaan dan juga sekaligus closing statement-nya. Mungkin yang pertama dari urutan yang presentasi yang membicarakan Pak Prof. Ardana. Mungkin bisa menjawab pertanyaan kedua ini, bagaimana apakah Trihita Karana masih ada relevansinya gitu. Dan juga tentang air tadi. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Saya ditanya, kemudian saya juga bertanya kepada Bapak saya di Jerman. Saya mengambil mata kuliah geografi dan sosiologi. Profesor Reitel dari seorang geografer, dia meneliti tentang dunia Arab, Gurun Gobi, Indonesia yang termasuk daerah semi-arid, itu menjelaskan kepada saya bahwa
setiap daerah itu mempunyai potensi. Katakanlah Kalimantan, sawit, batu bara, minyak, intan, dan seterusnya. Pertanyaan saya itu adalah gini, karena Pak seorang geologi, pertanyaan saya itu begini. Ketika sebuah komunitas seperti di Batur ini, dia mempunyai indikator, cultural indikator, adanya sebuah shrine atau tempel di sana, tetapi dari pihak geologis dan pemerintah mengatakan bahwa daerah ini adalah daerah mengandung minyak gas. Apa yang dilakukan dari tataran plesenya itu? Apakah akan menggeser masyarakat komunitas ini atau bagaimana gitu pertanyaan saya? Biar jelas gitu. Siapa tahu di Baturnya ada hal seperti itu. Biar Bapak kebagian juga ya. Ya. Sekarang saya menjawab. Nah ini Pak Dirjen nih. Kalau Pak Dirjen ini kan General Direktur. Sebetulnya beliau ini adalah pengarah umum. Tidak mungkin kita cari jauh-jauh lah. Beliau lah. Ya enggak? Beliau ini kita todong sekarang ini. Karena beliau ini adalah wakil pemerintah di sini. Itu pertanyaan saya itu begini. Kalau kita belajar culture studies, kajian budaya, itu ada namanya ilmu hermeneutics. Ilmu hermeneutik itu adalah ketika ada wacana-wacana tadi itu. Nangun Sakerti Loke Bali. Luar biasa. Padahal di dalam culture studies itu adalah sebetulnya penyobulian atau pembekuan bahasa. Dalam bahasa Jerman itu ada Entfremdung der Sprache. Pertanyaan beliau itu betul. Apakah kita masih ini makna simbolik? Karena apa? Karena kita pada awalnya kan kita itu bahasa lisan, bahasa tutur. Karena ketidakmampuan di dalam bahasa tutur membuatlah simbol-simbol seperti ini yang justru menjadi bumerang buat kita. Ya kan? Nah, begitu saya ini. Oleh karena itu kita dalam culture studies selalu kita empowerment, pemberdayaan. Pemberdayaan dalam arti bahwa kita lihat sebuah masyarakat di mana tadi disebutkan bahwa pada awalnya itu kan pajak itu kan per desa, Pak, tidak ada per individu. Kalau kita awal tahun 1900 itu per desa itu nggak ada. Makanya ada istilah turang upeti bla bla bla. Dan salah satu swini tadi yang disebutkan itu adalah salah satu bentuk dari per desa, bukan individu. Kalau kita bicara sejarah tentang pajak ini, kemudian kita lihat Raffles. Raffles menginginkan bahwa tidak bisa karena ini pengaruh modern, dia harus per individu, per kepala. Berubahlah itu, Pak. Yang namanya SMI. Jadi konteks kita dalam masalah pajak di Bali harus kita lihat dalam konteks ini. Lebih-lebih ketika nanti kita lihat bahwa pada masa pemerintah kolonial Belanda, terutama setelah kita itu ditaklukkan, maka tahun 1906-08 Puputan. 1916 terjadilah pembaharuan distrik, subdistrik, kabupaten semua. Kalau kita ingin bicara ini ada di dalam memori Van Overhavel. Jelas itu terlihat, Pak. Bagaimana penekanan pajak-pajak ini semua. Dan itu lebih mengerikan lagi ketika masa Orde Baru akhir. Dan itu yang terjadi yang kita alami. Pertanyaannya sekarang adalah ketika kita dengan Bapak tadi berbicara tentang social resilient, daya lenting sosial kita. Itu yang masalah, Pak. Daya lenting sosial artinya kemampuan kita kayak bola itu kalau dilempar dia mempunyai lenting bisa naik ke atas lagi. Mampu Kak masyarakat kita. Jadi kita tidak mencari kambing hitam kemana. Masyarakat kita ini. Oleh karena itu kearifan lokal itu seharusnya harus hidup dalam masyarakat itu sendiri. Jangan sampai ketika kita itu berhadapan dengan proses transformasi kemudian kita digilas oleh globalisme atau nilai-nilai universal seperti ini. Ini pertanyaannya. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat kita melalui apa yang sekarang kita lakukan seperti dikatakan oleh Pak Dirjen tadi bahwa kita harus mulai mengingatkan eling kan begitu kan dengan persoalan ini. Jangan jauh-jauh di sini. Karena apa? Seperti pertanyaan saya tadi ketika kita mempunyai situs arkeologi di sana, kemudian pemerintah, kemudian dari geologi mengatakan ini harus dipindah. Nah, inilah pertanyaannya. Kita harus ada pembertahanan. Saya kira itu. Jadi problem itu. Saya kira itu, Pak. Persoalan air. Persoalan air kalau kita bicara baca bukunya Thomas Reuter mengenai water yang dari Danau Batur kemudian turun
yang tidak pernah kita urus. Air itu turun dari Gunung Batur hujan, kemudian langsung ke laut. Tidak pernah kita urus. Itu salah siapa? Itu pertanyaannya lagi, Pak. Bahkan dikatakan bahwa ketika terjadinya perubahan transisi dalam musim, itu bukan bukan dianukan oleh mitos, tidak. Karena ketika musim kemarau, ada bibit-bibit penyakit, kemudian mendapat hujan, dia kemudian menjadi demam macam-macam. Itu analisisnya dari Thomas Schroeder. Nah, kita cari, kalau kita baca di dalam buku-buku kita itu kan selalu ke magic, kemana-mana ya nggak? Ke magic dia itu. Nah, padahal kita lihat ya kan, Batur gini. Kalau kita bicara tentang Batur, dia sebetulnya tidak bicara tentang Indonesia, tidak bicara tentang Batur atau Bali sendiri. Dia bicara tentang multikulturalism. Apa sebabnya? Baca bukunya Saublin. Saublin mengatakan bahwa di sini ada ritual namanya Black Offering. Sesajen slem. Slem itu Muslim. Itu zaman apa? Itu sudah ada, Pak. Jadinya Batur itu sebetulnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia juga berbicara tentang toleransi, solidaritas, multikulturalisme. Sudah ada sejak dulu. Ya kan gitu kan. Jadi jangan dipandang bahwa dia ini adalah monokaca. Tidak. Dia sudah memikirkan orang lain. Itu pertanyaan saya pada yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi Titiang banyak sekali juga mendapat pembelajaran ya dengan guru-guru kita ini ya. Jadi kalau menurut Tiang sih Trihita Karana itu harus terus ada, harus terus kita perjuangkan, dan kita kalau ada yang merusak itu harus kita lawan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan nyerah, karena Titiang yakin ya, Titiang bangga jadi orang Bali ya, lahir di Bali, lahir di Desa Bulian, Kubu Tambahan, mungkin tidak ada yang kenal desanya, tapi kita memiliki sebuah peradaban yang sangat tinggi sebenarnya, yang tidak kita pahami, yang ketika kita menjadi seorang dokter, menjadi seorang ilmuwan, kita hilang otak kanan sama otak kiri, itu tidak imbang. Nah ini yang menyebabkan kenapa Bali ini sebenarnya ini kan dari dalam diri kita sendiri, kan tidak mungkin ojok-ojok ada bangunan kalau tidak ada yang menyetujui di sini. Kalau ada bangunan kita tidak menjual rumah, ada SOS apa itu kan pasti kita dulu yang di sekitarnya kan. Berarti orang Bali itu sendiri ya yang harus kita sekarang semua menyadari, mulat sarire. Jadi karena Titiang yakin Trihita Karana itu ada tiga hubungan penyebab kebahagiaan. Siapapun yang melaksanakan Trihita Karana pasti bahagia. Itu kembali ke diri kita sendiri ya. Jadi pasti bahagia. Jadi kalau menyayangi alam yang menyayangi kita kan, itu kalau menyayangi orang lain yang menyayangi kita kan. Kalau ini terus bakti ke Ida Sang Hyang Widi, ke Ida Yang Pramekawi, ke leluhur kita, beliau yang menyayangi kita. Apapun yang kita minta, jangan kita minta tidak kerja. Kalau udah tangan ini dengan bisa batur kelawasan itu jelas sekali. Hiduplah dengan tanganmu sendiri. Jangan pernah merusak alam. Titiang jawab tadi pertanyaan Pak. Siapapun tidak boleh mengambil apapun yang ada di dalam tanah Bali. Siapapun yang melakukan itu mereka terkutuk. Jadi tidak bisa bahan-bahan tambang apapun, itulah yang menyebabkan Bali metaksu. Kalau itu kita ambil semua habis. Kalau nanti mungkin pertanyaan yang kedua sama Pak Budi, karena saya dengar dari ahli Belanda, ahli geologi, tapi karena kenal gitu saja, tidak ketemu alamatnya di mana. Yang beliau yang menyatakan bahwa Bali sangat hebat. Tuhan sangat memberikan berkah terhadap Bali karena ada 5 danau dan itu semua letusan Gunung Purba. Dan sekarang apinya masih hidup katanya di bawah, sehingga menyebabkan terjadi penguapan yang menjadi hujan sehingga tanah kita subur. Jadi seperti itu, tapi setelah itu hilang dia karena Titiang bukan ahli, walaupun dia orang tanah tapi tidak begitu mendalami Pak. Jadi sehingga pertanyaan itu, dan itu terus tahu kenapa kita buat geotermal, jangan, karena kita enggak bisa. Iya, kalau mengambil dari tanah itu, jadi ingat ada 7 lapisan dewa.
Jadi ini Tidiang maaf mungkin menyampaikan di sini ada seorang dokter dari Universitas Trisakti. Ike seorang ibu jadi peranakan dari Itali sama Padang. Beliau dipanggil oleh Hidup Betara Gunung Agung, yang sampai siapa yang manggil? Siapa yang manggil Bu? Benar nggak? Benar Bu, saya dipanggil sama dari Gunung Agung oleh Hidup Betara Wisnu. Saya bisa dialog dan saya disuruh ke sana. Terus ya saya kan bukan orang Hindu, saya kan orang Muslim dan saya enggak lakukan. Akhirnya saya disakiti selama 6 bulan, saya lumpuh. Akhirnya saya datanglah ke Gunung Agung. Dari bandara saya dikasih map, ternyata masuk ke Pura Gua Raja. Di sana saya disambut oleh seorang naga yang pakai ketu dan lain-lainnya. Dan saya ada saksi, kalau nanti Ibu mau tidak percaya sama saya ada saksi. Jadi kalau Bali itu mau selamat, sebenarnya itu aja. Beliau marah-marah sekali sama Dewa Wisnu. Kenapa saya harus disakiti? Kenapa saya harus ke sini? Kenapa orang-orangmu yang dikasih tahu gitu. Jadi ada satu kata yang harus dilakukan oleh Bali ini kalau mau selamat. Kembalilah ke peta lama. Nah ini kan kembali ke peta lama. Kembalilah ke peta lama. Kalau tidak kembali ke peta lama, Bali tidak akan selamat. Dan tolong sampaikan itu kepada seseorang yang nomor teleponnya ini nanti orang ini mungkin akan memberikan informasi kepada orang-orang yang masih peduli terhadap Bali. Ya. Jadi Tiang sebagai seorang orang ilmuwan lagi ini otak dia pesekan sing ilmu bisa ngomong aja dan bahkan ditunggu gitu. Seperti itu loh sekarang. Berarti kan sampun turun ide Betara memberi warning, ide Betara Wisnu kan air. Jadi Tiang bingung memikirkan itu, kembali ke peta lama kan tidak mungkin ya, bangunan sudah ada Bali seperti itu. Tapi ternyata ketatanannya. Kembalilah ke inti, upacara upakara kembalilah ke inti. Kaniste, bukan niste, kaniste, kembali ke inti. Nah mungkin masing-masing desa kan punya inti, coba diambil kembali upacara seperti ini bagaimana dan lain, supaya kita, karena bahasa beberapa spiritual yang pernah ketemu mengatakan kalau tidak sesuai suguhan kita itu akan tidak kena apa yang kita mohon ke beliau. Nah itu sudah, itu yang kedua. Dia ini sampaikan Tiang sebagai orang akademisi yang akal sehat yang tidak bisa nerima. Jadi akal sehat yang sebenarnya besakan apa sih? Benar Bu, Ibu kan seorang dokter. Benar, ini tidak bohong. Kalau Ibu mau tidak percaya sama saya, saksi saya ada. Jadi sudah itu begitu Jero Mangku Gede Besake, Sugro Pekulun Aji Mane Arjau almarhum, beliau mengatakan pemerintahan di Bali itu harus diawali dengan besakih menjalankan hal yang sesuai dengan kembali ke peta lama, jadi ke perkempenya. Jadi pada saat itu baru nanti bisa, karena pemerintahan itu akan bagus gitu. Jadi harus kembalikan. Dia enggak ngerti juga apakah seperti apa gitu, dia enggak ngerti. Nah yang ketiga, Danau Bulian. Danau Bulian itu namanya Bulian. Tidak ada di Bali puranya nama Danau Bulian, danaunya nama Buyan. Nah itu dirubah pada zaman Belanda ya. Jadi danau itu sudah hampir hilang. Karena ada geotermal, karena dan lain-lainnya Tiang tidak ngerti karena bukan ilmu Tiang gitu. Tapi ada anak kecil di Buleleng yang dulu yang di Buleleng itu yang umur 5 tahun itu, Tante, kembalikan puranya di Pura Danau Bulian karena membalik Suryane di Kajekau, panas itu di Kajekangin. Airnya turun ke bawah. Kalau Tante tidak percaya, kalau Tante tidak mau melakukan, Tante
Aturang Pejati. Nah, dan besoknya pohon rebah 100% dihabisin sama pohon itu gininya puranya. Untuk membangun nike pikudang tahun kadang nike. Nah, akhirnya terbangun tiang mesesangi ratu betara kembaliang danau bulian akhirnya. Kedua, kembalikan puranya biar bisa berdiri, biar Kerama Bali bisa diajak membangun pura. Kendan sesangi tiang mesesangi ngundang pedanda 9 kabupaten kota dan 1 resi dalam menyelesaikan upacara ngentek linggih. Akhirnya setelah itu dilakukan, mohon sedikit ini sangat-sangat penting disampaikan ke Semeton Sami ya, karena tiang sebagai orang akademisi tidak percaya sebenarnya. Nah akhirnya tiang lakukan jadi ruak danau bulian. Kembalikan puranya. Kalau ini yang ngomong Jero Mangku Gede Besake ya almarhum. Bu, ibu seorang dokter. Kalau ibu tidak percaya, enggak usah dilakukan. Ini pasti kering. Sekarang hari ini tiang kan kebetulan nedunang pedanda kalih nih ke upacara mendak toyo tapi pecah kulit kita ya. Niki mungkin untuk bebangkit niki taruh di sana, kembalikan semua tempatnya. Karena puranya juga udah hancur. Akhirnya setelah tiang ngeruak selagi itu kembali dalam waktu 3 hari. Tapi tiang semua foto apa semua hilang, tidak bisa kita ini kan ya. Nah itu sudah itu ada di sana di lontarnya dikatakan kalau mau memuja, memanggil di Petara yang paling lingsir yang ada di Danau Bulian itu, ini Bantennya. Benar itu, jadi Sami yang hadir waktu itu menyaksikan bahwa ada sinar biru yang masuk ke gedung. Jadi yang berarti Bali itu bisa diselamatkan dengan upacara upakara. Bali bersih sekala niskala. Jadi kembalikan ke kaniste. Kembalikan ke upacara dulu, ke tatanan dulu semua. Jadi pertanyaan Rita Karano itu pasti jalan. Nah sudah itu pertanyaan yang kedua masalah air ya. Jadi adik bagus sekali pertanyaan ya. Jadi benar sekali ya. Jadi ketika nanti di semua danau 5 danau di Bali Pancake Tirta nanti hilang, Bali ini akan hilang. Peradabannya hilang. Karena seperti Danau Yehmalet yang ada di danau, kalau kita lihat ke kiri Danau Tamblingan, Bulian, Beratan, Batur yang paling besar yang kita bicarakan sekarang. Nah ini harus kita jaga. Jadi dari hasil penelitian yang kita lakukan, Danau Bulian, Danau Batur dari 120 sekarang sudah jadi 64, ada hanya di beberapa tempat ada 80 meter. Danau Bulian dari 140 sekarang 80 meter. Jadi siapa yang membersihkan? Dari 2009 kita sudah rapat terus tidak ada apa-apa. Yang hari ini kita sangat bersyukur ada TNI yang membantu membersihkan. Yehmalet, Bulian. Jadi kalau itu tidak, sudah itu ternyata bangunan-bangunan yang ada di sekitar danau itu menekan mata air. Jadi berat dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, jadi bangunan-bangunan yang ada di catchment area itu harus dipertimbangkan, itu akan menekan aliran air karena danau-danau kita semua cekaman terkungkung. Kalau cekaman terkungkung itu sebenarnya 100% steril. Itu sebabnya leluhur kita danau itu disucikan, apalagi bilang itu adalah tempat suci. Jadi tidak ada. Tadi jelas sekali Jero Penyarikan ampun mudah-mudahan ada wartawan di sini itu bisa diinikan. Jadi supaya semua danau di Bali itu tidak ada aktivitas apapun. Adalah beliau suci. Beliau Taman Ide Betara. Jadi tidak ada apa-apa di situ. Kita mengambil ininya beliau dengan radius 50 meter. Jangan membangun di pinggir danau 50 meter.
Nah, kalaupun sekarang sudah ada itu status quo, tidak dilanjutkan. Nah, ini harus komitmen. Kalau tidak komitmen, ya kita akan masalah. Jadi kita akan kita akan masalah bukan dengan Batur aja, dengan Bali semua. Jadi kita harus menjaga semua dari skala niskala. Jadi mungkin itu nanti bisa kita bersama-sama, kita harus berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan ini. Marilah kita buat wadah, kalau sepakat buatlah wadah Bali bersih skala niskala ya. Jadi wadah itu jadi bersih dari semua, kalau disepakati ya mungkin bisa itu menjadi wadah kita untuk bergerak bersama-sama dari Batur, dari hulu ke hilir, jadi dari utara juga hulu ya, jadi dengan Batur ini ke seluruh, sehingga tidak lagi kaki menjadi kepala ya. Sudah gimana kaki jadi kepala? Memang Buana Agung dan Buana Alit, jadi kita itu sama dengan bumi, dengan tanah ini ya. Kalau tanah ini rusak seperti tadi dibilang, batunya diambil, pasirnya diambil, ini rusak badan kita. Jadi dengan pestisida, dengan pupuk kimia, dengan sampah, dengan dioksin, ya nanti kita mandul semua, nanti setelah mandul kita tidak akan berkembang untuk selanjutnya. Nah mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf ngambil waktu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin untuk Pak Budi, silakan. Mohon maaf nanti waktunya mungkin dipersingkat. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi saya itu sudah lega nggak akan jawab, tapi Prof. Ardana bertanya. Baik, saya akan sedikit menjawab. Yang pertama, geologis lebih kepada memahami fenomena alam, bagaimana terbentuknya material-material dari proses-proses tersebut. Nah, masalah terbentuknya atau terdapatnya di mana itu tergantung dari proses itu terjadi di mana. Nah, hal yang berkaitan dengan jika satu area punya potensi kekayaan alam, misalnya bahan tambang, apakah itu emas, perak, batu bara, geotermal atau minyak dan gas. Saat ini yang paling krusial di dunia industri ini, Prof, yang mestinya juga pemerintah paham betul, adalah sebelum memutuskan area tersebut akan dijadikan area untuk dieksploitasi atau tidak, itu ada dan sudah diakomodir oleh praktek-praktek di internasional, itu social license to operate. Jadi kalau misalnya ada potensi itu besar, kalau pada akhirnya masyarakat melihat bahwa hal tersebut dirasa, dihitung itu tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka social license to operate itu tidak didapatkan, maka kegiatan tersebut mestinya tidak bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya lebih seperti ini. Kita dalam berkehidupan, dalam peradaban, itu kita tidak terlepas dari kebutuhan untuk mengonsumsi bahan-bahan yang diambil, digali, diolah dari alam. Ada listrik, ada besi, ada mobil, ada handphone, sendok, dan lain-lain. Pertanyaannya begini, kalau tanpa itu peradaban tidak berjalan, maka harus ada bagian dari bumi yang dimanfaatkan secara bijaksana sehingga dapat mendukung keberlanjutan dari peradaban manusia tersebut. Kalau misalnya kita tidak ingin itu terjadi di lingkungan kita, bisa jadi di masyarakat lain mereka juga tidak ingin itu terjadi di tempat mereka. Nah, ini kan lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia sharing apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini bisa dimanfaatkan, tetapi dalam batas-batas yang bisa ditolerir, tidak berlebihan dan lain-lain. Atau mungkin misalnya sudah diambil di area-area yang memang belum ada masyarakat atau kepentingan kehidupan masyarakat ada di sana, tapi tetap saja dihitung kepentingan bagi keberlangsungan kehidupan manusia jauh lebih besar dari kerusakan atau perubahan-perubahan yang ada di alam. Mungkin seperti itu, Prof. Karena tanpa seperti itu, ya kita akan berhenti, tidak akan bergerak ke mana-mana peradaban kita. Demikian. Terima kasih. Silakan Jero, Duman. Ya, saya singkat saja. Pertama terima kasih kepada
Prof. Dana, Prof. Kartini, Pak Budi, Prof. Dwija Talar yang telah, dan juga Wira yang sudah bersama-sama untuk membangun narasi ini. Kalau dari saya, apa yang kita diskusikan itu hanya satu sesungguhnya. Kita harus memerdekakan diri gitu. Jadi hanya satu jawabannya untuk bisa kita survive ya. Merdeka 100%. Sukses. Tugas saya karena terakhir kan menyimpulkan biasanya. Prof ya. Jadi gini, saya perspektif agama ini tuh, Ci. Orang Bali itu atau orang Hindu itu sebenarnya paradok. Paradoknya apa? Mangkin muspe ring Ibu Pertiwi. Sarana sekarireng. Pertiwi itu dewa loh itu. Yang kita baktikan itu Pertiwi, Akase, semua itu dewa. Nah kalau tanah kita itu adalah Pertiwi, berarti dewa kita ya sudah kita perkosa dengan segala macam. Paradok, membakti sesai tapi terus digali. Itu satu. Yang kedua, dalam konsep Hindu itu ada 4 Pak. Yang wajib dilakukan ketika kita melakukan ritual. Apa itu? Buah, daun, kemudian air. Itu wajib itu. Kalau itu menjadi substansi upacara, berarti ketika kita mengingkari itu berarti kita tidak lagi berbicara ritual yang baik. Sudah lost itu. Mungkin majang ring Utara Wisnu. Tiap hari kita puja karena dewa Wisnu. Dewanya kita puja, fisiknya kita perkosa. Gitu. Ini paradok, Pak. Nah, persoalannya siapa yang dalam tanda kutip bertanggung jawab? Ya kita semua. Yang ngerti ini. Yang ngerti harus bertanggung jawab. Kalau nggak ngerti, ya jangan bertanggung jawab. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Trita Karana masih penting menurut saya masih. Tapi Trita Karana yang paling besar sebenarnya dalam konteks kita, kalau dalam bukunya Pak Gusti Ketut Kaler, itu konstruksi Trita Karana sekitar tahun 70-an. Baru ada istilah, itu diambil dari Triangga. Ya. Tapi inti dari I Gusti Ketut Kaler adalah Luan Teben. Itu intinya. Kenapa Parayangan disebut pertama? Karena itu intinya, hulunya. Nah kalau kemudian menjadi Teben, itu ke pelemahannya. Jadi inherent, filosofinya bagus, sudah asing bagi kita ngomong Trihita Karana. Maka kita pidato kalau tidak ada Trihita Karana kayaknya tidak pejabat. Tapi tergerusnya karena lebih paham kita. Mungkin ini Prof pernah ke Eropa, saya pernah ke Belanda. Sepanjang jalan Prof di Belanda, mungkin Prof tahu, lebih Ita Karana di sana daripada kita. Benar bersih, pohon tidak ada ditebang satupun. Padahal kita nebang pohon juga ada Banten Pejatinya. Kok ritualnya kita laksanakan, tapi fisiknya kita abaikan gitu. Ini menurut saya perlu ada jero bendese yang cerdas, yang tidak bicara tentang hanya alur upacara, tapi inti upacara. Prof. Kali ini saya setuju, inti upacara. Jadi Hindu punya logika, ketika ada mantra 4 poin itu, buah, kemudian daun, air, bunga, itu wajib harus menanam pohon itu. Makanya di pura kalau tidak ada jepun, tidak ada bunga, itu enggak pura namanya. Itu beton. Jadi padahal perintah agama jelas, tapi orang yang menerima perintah ini yang enggak jelas.
Nah, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita. Dan juga terima kasih Pak Prof Wijo karena sudah menyimpulkan jadi memudahkan tugas saya. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan hadir pada diskusi kali ini. Perlu saya sampaikan bahwa notulensi ini akan dijadikan sebagai naskah akademik yang kemudian akan diserahkan pada pembukaan festival ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pengantar diskusi ini saya melakukan kesalahan kata ataupun kekeliruan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ini tidak diakhiri begitu, ini akan terus-menerus diskusi gitu. Kadang juga sekali lagi pertemuan selalu diakhiri oleh sang waktu. Sekian dan terima kasih. Nanti. Tapi panitia. Panitia apa Nabi? Oh, nggih, Aris. Kemudian ibu juga dari Singaraja nih, Beleng. Yang di Singaraja. Jam 5 yang pun mriki. Nggih. Om Swastiastu. Yang terhormat iki Pak Prof Sarsami dan talar Pak Jero di seriki terus motor ditang sang-sami sani presiden rawur yang mangkin presiden nyarengin puniki indek seminar sani utama beritiang selama niki ya mungkin ada 60 sertifikat ada ngikuti seminar-seminar, tapi ini yang luar biasa buat tiang begitu, makanya tiang harus bisa datang uling beleleng dan pakaian seperti ini. Dari beleleng jangan lagi. Jam 5 pada berjalan. Berdingin awak tiang ngetor dari abesek sana. Kan dinginnya kita gini, ampura nih. Nah ini harus yang sampaikan mengenai Dewi Danu sarang dalam waktu renggong waktu ditiang ngangkat ring dasar Danu Batur ring sor itu. Gitu ya. Beliau datang kepada tiang secara di sini. Apa tulungnya tiang? Yang pesing kuat gati, nah nang dingin. Di dasar Danu Batur, apan mungkin iki odalan 500 tahun pisahnya ring dasar bone gel-gel. Sebenarnya tiang presiden ngatur ngayah ini ke, tolong waktu deh tiang sarang pasukan. Begitulah pengendikan idane waktu itu. Nah tiang juga langsung mereka ngangkat beliau begitu. Waktu sebelum 3 hari sebelum odalan ageng itu dasar bone gegel silemu jemu. Nah, terus tugas nis tiang setelah puput nike ada lagi yaitu Gunung Agung yang meletus. Sampai lahar itu keluar dingin sampai 800 derajat Celcius. Gitu. Sebenarnya nike 3.600 seharusnya itu waktu itu. Tapi karena tiang yang terapi, bulan tiang Master Eki tiang bantulah untuk istilahnya meredam itu. Airnya 800 derajat Celcius. Lahar dingin keluar. Bukan lagi seperti dulu. Nah, terus yang kedua, masalah margang tirte. Mendak tirte ring Danu Batur. Di Gunung Batur. Nah, dike munggah. Jam 12 malam dike ngemargian tirte ring go sunia dike. Gunung Batur wenten dike ngesor dike. Nah, dike margian. Yang ketiga dan terakhirnya ini ke napi wasana tidak kamdalu. Kebetulan pas nih ke odalan 500 pisan ke titiang mendaring dalam ring segar waktu kelotok. Nah ini ke terapi. Nah ini ke dinya. Terus ngangkat lagi kenapa sana sebenarnya itu Bali itu ada 2. Bali Utara dan Selatan. Ini pun timpang. Bali Utara ini kan kadang keleb di Kusjate.
7 tahun yang lalu. Nah, ini kan ngangkat jauh hilang. Walaupun itu intisarinya. Itu perdanya. Kedua, Bali Selatan. Bali Selatan juga itu, Pak. Nah, yang kampenya peleskan itu. Itu tiap tapi. Nika saking tarlingsir sani mokso reng bukan astape kelungkung. Nika gininya. Nika guru besar tiang gitu. Dini sekali itu gininya. Nah, terus masalah COVID-19. Tiang boman mati sudah tadi. Boman mati dan tiang angkat itu tiang klan itu semua COVID-19. Itu yang mati. Begitu. Nah, itu karena tiang cinta pada alam itu semesta itu. Alam riki gitu. Nika mawinan tiang uling semang tiang harus bisa bicarain masalah itu. Begitu ya. Dan untuk meminta istilahnya ngangkat napi wasan ini ke sumanene Bali, utamane Batur sumana hidup kembali. Niki tunasang ring hidup betare lingsir sanim dewa bagus Bali timbang ring danu tamlingan. Sire uning sane dewa bagus Bali timbang itu. Nah nike menimbang Bali utara sareng Bali selatan. Tiang nike yang mintain bantuan. Sebenarnya Bali itu imbang Bali. Sekali dumun. Begitulah tiang gitu saja. Bakten tiangi majang ide sesembahan. Reng ide betar danu karena tiang sering mereka. Catur danu niki teten lepas tiang niki. Ada ini mengenai tentang subak. Karena subak itu sudah banyak itu sekali. Yang pertama di belereng itu hilang. Tanam ini beton gitu katanya. Yang ke mawinan tiang istilahnya ngatur ngayah. Ampuru tiang nak blok tiang tanggung tapi sokatan niki dasar di tiang ngatur ngayah. Ring itu sesuna. Ya suksma Raja Rayu. Suksma ampun hadir Riki saking Buleleng dan juga sebenarnya refleksi buat kita bersama bahwa Bali itu tidak terlepas dari skala dan eskala begitu. Jadi tugas kita ke depan generasi muda untuk selalu mengingat petuah-petuah dari apa yang kita dapat di diskusi kali ini. Demikian saya sembahkan. Saya berikan waktunya kembali kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga moderator. Selanjutnya kami undang untuk seluruh narasumber dan moderator untuk bersedia. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada seluruh narasumber dan juga moderator.
Baik, akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Foto akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka telah berakhir juga kegiatan Seminar Nasional 100 Tahun Rarut Batur. Kami segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekeliruan selama acara berlangsung.